inti ayah dan bunda. Namun, sebelum itu, perkenankan saya untuk membacakan rules dan CV dari our special guest today. Ayah bunda, kami memohon dengan hormat kepada ayah bunda untuk mematuhi aturan yang berlaku dalam kegiatan webinar kita siang kali ini. Yang pertama, kami harapkan dengan hormat untuk ayah bunda menghidupkan kamera selama sesi webinar berlangsung. Ini membuktikan kesungguhan kita untuk menuntut ilmu. Yang kedua, kami meminta dengan hormat juga untuk mute suara selama kegiatan webinar berlangsung agar tidak mengganggu kegiatan inti dan seluruh partisipan dapat mendapatkan ilmu dari our special guest today. Dan kami juga meminta kepada ayah bunda untuk berpakaian yang sopan, menutup aurat, dan duduk membelakangi dinding agar nantinya tidak ada sesuatu yang lewat pada saat sesi webinar berlangsung. Baiklah ayah bunda, sebelum acara webinar bersama our special guest today, perkenanan saya untuk membacakan CV dari speaker kita pada acara webinar siang kali ini. Berikut adalah CV beliau. Ya, beliau adalah Dr. Aisyah Dahlan, CHT CMNLP. Beliau sudah melalang buana ya dalam dunia parenting, pastinya sudah memiliki banyak sekali penghargaan dan kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan wajah beliau karena di sosial media sudah bertebaran sekali video-video beliau yang sangat inspiratif dan banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil. Beliau juga merupakan medical doctor dan konsultan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Beliau juga merupakan seorang certified hipnoterapis dan praktisi new parenting skill. Wow, sungguh luar biasa ya Bunda ya. Jadi insya Allah ayah bunda yang hadir dalam kegiatan webinar kali ini insya Allah akan mendapatkan ilmu yang luar biasa nanti dari beliau. Insya Allah. Baiklah ayah bunda, menuju acara inti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa setelah ini akan ada sesi webinar dengan tema Are We Toxic and Hyper Parents bersama Dr. Aisyah Dahlan, CHT CM NLP. Kepada dokter kami persilakan. Baik, terima kasih Mr. Azam. Masya Allah. Jadi ikut semangat dengar Mr. Azam. Ya, terima kasih dokter. Alhamdulillah. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Masyaallah, alhamdulillah ayah bunda, Bapak Ibu, seluruh yang hadir di Jumat siang barokah. Keluarga besar dari Nurul Ilmi Bilingual Integrated Islamic School, NIBIS dan juga INIS ya. Yang saya hormati Bapak Ferry Khairul selaku Kepala Yayasan Umat Sejahtera Inteligensia and Founder NIBIS dan INIS ya. Kemudian Bunda Dr. Sukrina Saida Bahri MPD yang kita panggil Bunda Ica. Bunda, kabar? Jazakallah khairan ini walaupun bisa jumpa lewat virtual nanti insya Allah satu saat nanti kita jumpa ya di tempat yang tentunya kita bisa membuat ya anak-anak bangsa menjadi anak-anak yang luar biasa ya insya Allah ya. Kemudian juga salam kenal Miss Yeti Sukaisi selaku Kepala Sekolah NIBIS Pre-Primary. Kemudian ada Mr. Wahib selaku Kepala Sekolah Lower Inis ya. Mr. Adit juga ya, Kepala Sekolah Upper Inis, Mr. Azam selaku moderator dan host, dan semuanya para pendidik tangguh Sekolah NIBIS dan INIS Bekasi. Betul ya, ini tepatnya di mana ya nanti ya? Saya belum sempat jalan-jalan nih selama pandemi, hampir 2 tahun untuk kunjungan ke beberapa sekolah. Biasanya waktu sebelum pandemi itu sering sekali kemana-mana jalan-jalan, lihat sekolah, senang. Tadi saya sempat cerita sama Bunda Ica, saya menyambut gembira bila ada sekolah
Islam yang betul-betul diperhatikan, betul-betul diatur sedemikian rupa, planningnya dan sebagainya gitu. Satu saat nanti berkunjung ke Nipis dan Inis, insya Allah. Ya. Baik, hari ini panitia mengamanahkan kami untuk membahas satu topik juga ya, are we toxic and hyper parents? Ya. Mungkin ayah bunda pernah dengar seminar tentang toxic parents dan hyper parenting ya. Namun izinkan kami siang hari ini bercerita tentang toxic parents dan hyper parenting dari sisi ilmu neuroscience atau ilmu otak. Apa sih yang terjadi pada orang tua yang toksik pada saat dia melakukan pola parenting yang hiper tadi. Jadi hyper parenting ini adalah satu pola parenting atau pola pengasuhan yang terlalu, namanya juga hiper ya, atau lebay gitu ya. Akhirnya membuat orang tua ini menjadi toxic parents ya. Baik, untuk itu Bunda Ica, Ayah Bunda, Bapak Ibu guru semuanya, Mr. Azam, karena harus memperlihatkan otak, jadi saya pakai slide ya. Siang hari ini kita kuliah, kultum, kuliah 70 menit, 40 menit paparan, 30 menit kita ngobrol-ngobrol diskusi ya. Izin ini share screen terlebih dahulu. Ya, insya Allah sudah terlihat ya, saya atur anonetnya, oh sudah diatur oleh host, oke. Baik, ya, are we toxic and hyper parents? Ini kita nanya sama diri kita kan, kita termasuk ini enggak ya? Tapi insya Allah kalau saya lihat wajah-wajahnya ayah bunda, insya Allah semua adalah ya orang tua yang positive parents. Ya, alhamdulillah. Ya, memang kita perlu belajar juga untuk ya kita jaga-jaga preventif, jangan sampai kita masuk di dalam kategori toxic parents ini. Ya, baik. Ya, ini bukunya banyak sekali tentang toxic parents ya, dan risetnya juga banyak ya. Jadi apa sih toxic parents? Toxic parents ini orang tua yang tidak menghormati dan tidak memperlakukan anaknya dengan baik sebagai individu. Ya, sebagai seorang manusia yang punya ya perbedaan watak, perbedaan bakat, ya, anak laki dan perempuan aja beda, itu dia nggak menghormati. Orang tua ini menganggap anak pokoknya ya dia anak aku gitu. Jadi lo harus ikutin maunya aku. Nah, ini ciri dari toxic parents. Adalah anak-anak punya satu ketentuan-ketentuan atau spek sendiri ya, spesifikasi sendiri yang Allah berikan pada anak-anak. Ya. Kemudian meskipun orang tua toksik ini kerap berdalihnya apa yang dilakukannya itu semata-mata karena kasih sayang, namun pola asuh yang toksik tentu saja tidak baik untuk dilakukan. Ya. Mohon izin Bunda Ica, saya kan sejak 98 ini ngurus narkoba ya, ngurus korban-korban narkoba. 6 tahun terakhir ini mengurusi anak-anak yang berubah ya, dia punya pola ya ketertarikan kepada lawan jenis ini berubah jadi ketertarikan dengan sejenis. Ini juga jadinya sesuatu yang bahaya ya. Itu kalau kita konseling, tempat kita konseling, dia akan bilang enggak tuh, ya malah jahat banget. Oh ini dia yang masuk toxic parent, anaknya nanti jadi masalah ya. Maka sebelum anak kita menjadi penyimpangan bermasalah, itulah kita perlu belajar ya. Insya Allah kita dijauhkan dari hal-hal seperti ini. Ya. Ciri-ciri toxic parents ini ya disadari atau tidak kita bisa saja menjadi toxic parents. Oleh sebab itu agar dapat mewaspadai perilaku kita sendiri terhadap anak, terdapat ciri-ciri toxic parents yang penting untuk diperhatikan. Ya, satu, toxic parents itu mengutamakan diri sendiri. Ya, ini egois nih, orang tua egois nih. Ya, toxic parents selalu mengutamakan kebutuhannya sendiri dan tidak mempertimbangkan kebutuhan maupun perasaan anak. Ini dia nih. Ya, kalau kebutuhan kadang-kadang orang tua merasa bahwa saya lebih tahu kebutuhan anak saya gitu. Tapi perasaan ini kan nggak lebih tahu itu. Ya, anak-anak kan masih individu yang masih belum lagi matang, dia punya akal, belum lagi fit, dia punya sel-sel fisiknya. Ya, terlalu dipaksa, wah udah deh. Pokoknya jadinya orang tuanya ini ego banget deh. Ya.
Selain itu, ya toxic parent juga tak akan berpikir mengenai dampak perilakunya tersebut pada anak. Pokoknya ngeyel aja. Ini anak saya, so what gitu loh. Iya, sekarang waktu masih kecil nggak bisa apa-apa, dikit lagi pas remaja. Nggak bisa, dia akan keluar, akan menjauh, akan lari, dan akan ketemu orang-orang yang salah. Ya, nauzubillah min dzalik. Kemudian ciri berikutnya tak dapat memperlakukan anak dengan baik. Ya, jadi orang tua yang toksik tak dapat memperlakukan anaknya dengan baik. Bahkan pada tingkat yang dasar saja seperti rasa hormat dan kesopanan mereka enggan melakukan. Menghormati anak, ngomong lembut sama anak, nih orang tua toksik nggak mau nih. Ya, dia ngegas terus. Ya Allah. Kemudian sulit mengendalikan emosi orang tua yang toksik ini, ya. Jadi kerap mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosinya. Ya, ia cenderung bereaksi berlebihan atau dramatis ketika anak melakukan kesalahan. Namanya juga anak-anak kan lagi belajar, ya. Anak-anak kan perlu memang dibimbing, karena otaknya kan belum lagi isinya penuh. Ya ini udah, lebay banget marahnya tuh, yang sampai banting-banting. Ya. Selain itu, kemarahannya pun seringkali tak dapat diprediksi, ia tak akan segan untuk memukul, memaki, atau melakukan kekerasan lainnya. Ya. Apalagi zaman sekarang, gaya parent yang memukul, memaki, melakukan kekerasan, udah nggak zamannya itu. Ya. Kalau mungkin dulu ya, orang tua dulu yang karena masih ada pengaruh, ya pasca kolonial parenting ya mungkin masih begitu. Sekarang nggak bisa lagi karena ditemukan ya bahwa otak anak-anak atau otak manusia akan hangus apabila ya kita dipukul, dimaki atau dilakukan kekerasan. Ya. Kemudian suka mengontrol. Orang tua toksik senang mengontrol anaknya dengan ketat. Ya. Ia akan mengatur apa yang harus dilakukan oleh anak, kapan dan bagaimana sang anak melakukannya. Dia over control ya sebetulnya. Memang kita mengatur anak-anak, tapi nggak usah juga tiap 10 menit dilihat lagi. Anak lagi leye-leye sebentar kan capek ya. Kita nih belajar daring tuh capek loh. Dibanding belajar offline. Itu capek. Ya, fatigue anak-anak. Jangan disangka malah santai-santai. Kan di kamar santai-santai di tempat tidur. Enggak gitu. Ya, karena kalau kita offline, kita ada gerakan, kita ada berpindah tempat, ya, kemudian berpindah suasana, itu membuat rileks otak. Tapi ya kalau ini kan udah hampir 2 tahun ya, jadi mengertilah tentang ini gitu ya. Kemudian toxic parent selalu mencampuri urusan pribadi anak. Ya. Memang kalau masih kecil tentu kita ya mendampingi anak, kita harus ya tahu kapan dia makan, minum, mandi dan sebagainya. Tapi kan ada usia-usia mulai SD saja, mulai kelas 4 SD ke atas dia punya ya suasana atau punya waktu-waktu private mereka. Apalagi nanti SMP, SMA dia punya waktu private juga mereka. Ya. Nah, baik, kemudian selalu menyalahkan anak atas perbuatan yang telah dilakukannya. Orang tua toksik justru akan menyalahkan semuanya pada anak. Padahal salah orang tuanya. Ya, misalnya terlambat ngambil rapot karena merasa anak nggak ngasih tahu. Habis anak kemarin. Kamu harusnya ngasih tahu bunda dong. Ya Allah, ya padahal harusnya ya bunda juga cari tahu juga dong. Udah tahu ya ini ada waktu-waktu untuk terima rapot. Yang gitu tuh orang tua toksik itu nggak mau disalahin. Ya. Nah, kemudian apapun usaha dan hasil yang dilakukan oleh anak nggak pernah cukup baginya. Ini orang tua toksik. Ya. Orang tua selalu mencari kesalahan dan jarang mengapresiasi anak. Anak udah dapat 8 aja itu masih baru 8. Nggak bisa 10 apa? Sekalinya dapat 10 ya nggak bisa nih begini terus tiap hari. Itu hati-hati loh. Gitu tuh udah bisa bikin toksik kita karena itu hiper banget itu. Ya, sering mempermalukan anak. Ya, orang tua yang toksik juga kerap memperlakukan anaknya dengan sangat buruk. Ia akan mengejek, merendahkan, memukul, memaki, atau meneriaki anak di depan orang lain, terutama teman-temannya, sehingga anak merasa sangat malu. Sangat malu. Teriakin depan teman tuh, anak-anak tuh malu. Ya, apalagi yang sudah mulai beranjak ya kelas 4 SD ke atas tuh, apalagi pas SMP SMA udah malu banget
Ya, ya Allah. Kemudian merasa bersaing dengan anak. Nah, ini orang tua kok bisa bersaing sama anak ya. Bukan hanya selalu merasa benar, toxic parents juga akan bertindak seperti orang yang sedang bersaing dengan anak. Jadi setiap anak bisa, nanti bundanya bilang, alah bunda juga bisa, lebih bagus lagi dari itu. Ya. Jadi alih-alih menyemangati dan merasa bahagia atas keberhasilan anak, ia malah membuat anak down, mengabaikannya, dan merasa tak suka jika anak senang. Ya, ini toxic parent. Mungkin ayah bunda ada, oh ada ya orang tua kayak gitu ya, ada. Ya. Nah, mereka melakukan pola parentingnya namanya hyper parenting. Jadi toxic parents itu ya melakukan ya hyper parenting. Di mana ya hyper parenting ini sebuah penerapan pola asuh yang seringkali dilakukan di luar kontrol. Meskipun orang tua memiliki tujuan agar anak-anaknya bisa memiliki pencapaian terbaik, tapi lebay banget ya di luar kontrol. Dalam pola pengasuhan hyperparenting, orang tua hanya ingin anaknya terlihat sempurna dan dituntut sukses tanpa memikirkan perasaan anak. Memang kita sebagai orang tua kita punya guidance ya. Kita punya rules regulation. Tapi kan itu bisa dibicarakan dengan baik, disampaikan dengan baik ya. Kalau hyperparenting nggak bisa gitu. Dia selalu pokoknya ya nggak ada kata request dari anak tuh nggak ada kata request. Ya, ini yang bahaya banget ya. Dan orang tua memiliki rasa cemas berlebihan terhadap sesuatu yang sedang dialami oleh anaknya. Pada tipe ini orang tua seolah ingin selalu memastikan si kecil tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang olehnya. Ya, jadi sebetulnya egoisnya gitu tuh hyperparenting. Dia selalu mau larangan-larangan. Jadi yang dicek, ya si anak kita nih ngelakuin larangan itu enggak. Kalau dia patuh pada larangannya, wow dia bangga banget. Padahal banyak sekali hal-hal yang anak-anak melakukan kebaikan-kebaikan itu enggak dilihat. Itu hyperparenting ciri-cirinya. Dan orang tua sangat detail seperti harus mengetahui dan memastikan kondisi anaknya setiap saat. Tapi bukan memperhatikan apa yang sudah anak lakukan dengan baik, tapi ya larangan dia dipatuhin nggak sih sama anak gitu. Tuh orang tua hyperparenting tuh kayak gitu. Ya, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan. Oh banyak jangannya. Ya, padahal dalam otak kita terkadang kata jangan itu artinya silakan. Ya, jangan ribut, jangan telat, jangan ini ya silakan ribut, silakan telat. Jangan berantem, silakan berantem. Ya. Apabila kata jangan ya kalimat itu tidak ada penjelasannya, itu artinya malah silakan. Ya kan? Kalau misalnya jangan berantem nak dengan adik karena ya baru tuh jelasin. Baru itu. Tapi kalau baru cuman jangan ini, jangan itu, jangan ini, ya itu sebenarnya silakan ini, silakan itu, silakan begitu. Ya. Baik. Orang tua mudah sekali frustasi dan menganggap dirinya gagal dalam mendidik ketika perkembangan anaknya tidak sesuai keinginannya. Jadi standarnya betul-betul standar orang tua ya, bukan standar anak-anak dan standar yang misalnya disepakati oleh para ahli pedagogika, ahli psikolog, ahli parenting dan sebagainya ya. Dia ada standar dia sendiri yang terlalu hiper tadi. Orang tua seringkali berperilaku tidak masuk akal dengan meminta anak melakukan berbagai kegiatan tanpa melihat kondisi tubuhnya. Ya. Terlalu banyak kursusnya tanpa lihat bahwa anak ini butuh main, anak ini butuh istirahat, anak ini butuh rileks dulu, anak ini. Sayang sudah Bu Aisyah, soalnya kan otaknya lagi brilian tuh. Sayang kalau kita nggak kasih masukan-masukan yang, iya betul, tapi lihat dulu dong, lihat kondisi tubuhnya juga. Ya, lihat kondisi tubuh karena memang otak mereka masih fresh, tapi kan badan mereka ya sel-sel tubuh mereka untuk menopang energi yang bekerja di otak ini kan sedang berkembang gitu ya. Dia tubuhnya kan bukan tubuh orang dewasa, ya, tapi memang otaknya fresh. Ya. Dengan kita melihat kondisi tubuhnya maka insya Allah nanti ya apa yang kita ajarkan bisa masuk di otak. Tapi kalau kita drill terus, kita bakar terus dia, oh itu yang kasihan itu. Oke, waktu SD nggak jadi masalah, SMP lepas. Nauzubillah min dzalik. Jadi katanya sih sayang gitu ya. Jadi hyperparenting ini dampaknya apa?
bikin anak rentan sakit dan depresi, emosi meledak-ledak, justru tidak kreatif dan tidak ekspresif, kemampuan sosial yang buruk, kehilangan waktu bermain, hubungan kaku dengan orang tua. Nah, ini memori mereka terhadap orang tua itu akan melekat erat di otaknya dan terbawa sampai dia dewasa. Ya, itu yang sering disebut inner child memory, memori masa kanak-kanak. Ya, nah, tentu juga orang tua yang masuk kategori toxic parents biasanya ada gangguan di otaknya memang. Ya, ini otak, mohon maaf, ini otak yang direndam dengan formalin di laboratorium anatomi. Ya, inilah otak manusia. Ada otak besar, ada otak kecil. Kemudian Allah bagi dua otak kita, ada belahan kanan, ada belahan kiri. Di dalamnya ini ada program-program kehidupan, data-data kehidupan, masya Allah. Dan tentu memori-memori. Ya, jadi orang tua yang toksik itu bisa jadi karena ada trauma atau memang ada gangguan kejiwaan. Karena aslinya orang tua nggak bisa, jangan kayak gitu dong ya, idealnya kan nggak kayak gitu ya. Ini kalau sampai udah di zaman sekarang aja, yang sudah begitu banyak seminar parenting dan mudah diakses, banyak taklim, ya banyak buku parenting, dan masih juga orang itu toxic parents, maka berarti dia ada trauma di orang tua itu, ya, atau ada gangguan kejiwaan. Jadi selain lihat anak, di samping anak dia lihat halusinasi. Ada makhluk lain, makanya jadinya dia berang, dia jadinya marah dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kita lihat otak ilustrasi ya seperti ini, ada otak besar, ada otak kecil, terbagi dua, ada belahan kanan, ada belahan kiri. Ya. Di dalamnya itu ada neuron atau sel otak yang jumlahnya sangat banyak, kurang lebih 100 miliar. Ya, ini otak di samping kiri ya, ini otak besar, otak kecil, ini dilihat dari ini bagian jidat yang ini. Kalau dilihat dari atas seperti ini, ada belahan kirinya ini dan ada belahan kanannya, depannya yang ini. Ya. Di dalamnya itu luar biasa itu. Ya, di dalamnya nanti kita akan cerita lagi tentang pikiran sadar atau jiwa sadar yang disebut conscious mind, dan ada lagi kita sering dengar ya, pikiran atau jiwa bawah sadar disebutnya subconscious mind. Ya. Walaupun jiwa bawah sadar itu ternyata bukan hanya otak saja, otak dan seluruh tubuh, sel-sel di tubuh. Karena di sel-sel di tubuh juga dia bisa merekam memori. Ya. Conscious mind itu kalau kita belajar otak, itu dia ranahnya atau lokasinya hanya sekitar di sini saja, bagian depan saja. Terutama di lobus frontalis, wabil khusus lagi di prefrontal cortex di sini. Itu lokasi dari conscious mind. Tapi subconscious mind ini mulai dari sini nih ya, sampai seluruh tubuh. Yang meliputi 60 triliun sel tubuh. Itu sudah masuk ke ranah subconscious mind, jiwa bawah sadar. Ya. Kenapa kita bicara masalah conscious mind dan subconscious mind? Karena rupanya ya subconscious mind ini mempunyai power yang luar biasa menentukan perangai, menentukan perilaku, menentukan sikap seseorang. Subconscious mind. Kalau ayah bunda, bapak ibu guru ya pernah belajar tentang conscious mind, pasti dikasih lihat gambar ini nih, pasti deh. Ya, jadi bagaikan di laut itu ada gunung es yang kelihatan di permukaan ini ibarat kayak conscious mind. Ya, gunung es itu ternyata di bawah permukaan laut itu besar banget. Ya, inilah subconscious mind. Conscious mind ini mempunyai power 10% membentuk perangai atau mewarnai perangai. Ya, ada yang mengatakan 12%. Berarti 10% sampai 12%. Subconscious mind mewarnai perangai kita, mewarnai perilaku kita itu tinggi sekali, 90%. Ada yang bilang juga 88%. Artinya ya sudah kita gabung aja. Ya, mewarnai perangai kita sebesar 88% sampai 90%. Apa saja sih yang masuk ya indikator atau indikasi conscious mind? Ini dia. Listening, critical thinking, logical thinking. Kalau kita lagi belajar ilmu sesuatu ya, itu masih masuknya di conscious mind. Belum masuk di subconscious karena masih baru belajar gitu. Kalau kita ulang, nanti masuk di subconscious. Itulah dalam pendidikan kita ada metode repetisi, pengulangan. Pada saat kita nanti ya menghafal Al-Quran itu makanya ada teknik murojaah.
Agar apa? Agar masuk di subconscious. Ya, agar masuk di subconscious sehingga nanti yang terekam tentang Al-Qur'an itu bukan hanya di otak tetapi kemudian nanti di jantung dan kemudian nanti di seluruh tubuh. Maka seseorang itu berperilaku atau berperangai atau bertindak tanduk diwarnai Al-Qur'an. Ya. Saya tadi lihat videonya Nibis dan Inis ya, cakep banget tuh ya. Ya, seneng banget ya lihat anak-anak hafal Quran sama-sama gitu ya. Kalau dulu kan sekolah Islam dulu nggak sampai 30 juz ya, baru juz 30 ya dulu itu dulu banget itu. Ya, sebelum lagi ditemukan metode-metode yang memudahkan. Sekarang alhamdulillah metode-metode memudahkan. Ya. Tentu kita bedanya dengan tadi toxic parents adalah kita juga mengerti kalau anak lagi ngantuk ya sudah tidur dulu ya, lagi lapar ya makan aja dulu. Ya, lagi mau stretching dulu ya stretching aja dulu, istirahat dulu sebentar, habis itu nanti lanjutkan lagi murojaahnya kan itu beda tuh. Walaupun memberi waktu sesaat untuk anak-anak stretching, relax dulu lah ya, atau pergi makan dulu, minum dulu misalnya kayak gitu, itu akan membuat satu energi yang besar terhadap kita sedang belajar gitu. Tapi kalau dipaksa aja, wah itu nanti habis anaknya, lowbat itu nanti. Ya, nah, apa saja masuk ranah subconscious mind? Itu memori, self-image, watak. Watak ini masuk di ranah subconscious ya. Untuk itu parents itu harus belajar juga tentang watak. Kemudian bakat, ini juga multiple intelligence ya, ini masuk di ranah subconscious. Kemudian emosi, emosi itu adalah ya satu sistem di otak manusia, seluruh manusia, dan itu bawaan lahir, ada otak emosi ya. Kemudian ada habits ya, kebiasaan-kebiasaan atau habituasi, kemudian trauma, kemudian masuk lagi imajinasi di subconscious ini. Makanya orang yang sedang mencanangkan sesuatu misalnya ya Allah ya, tambahkan ilmu, tinggikan kecerdasanku ya Allah hari ini, atau misalnya 3 hari ini saya hafal ya juz 4 misalnya. Tambahkan dulu imajinasinya atau visualisasinya dengan waktu 3 hari, oh gitu. Itu power karena dia 90%. Kemudian apalagi intuisi. Intuisi ini juga power, bikin kadang-kadang kita lagi tenang-tenang, tiba-tiba dapat ilham ya, atau intuisi istilahnya, tiba-tiba ke badan langsung melakukan apa yang kita mau lakukan itu ya sesuai intuisi kita. Walaupun secara conscious mind kita ya menganggap nggak mungkin ini berhasil, tapi badan kita karena dia 90% kekuatannya, badan kita tetap melakukan, enggak ya. Tapi kan orang selalu kayak bilang feeling saya, itu bukan hanya feeling, itu thinking and feeling, ya intuisi saya, itu lebih tepat. Ya. Oke, nah ini masuk di subconscious. Belief ya, baik belief yang pakai Victor maupun yang pakai Fanta itu juga masuk ke subconscious, dan tentu inner child memory. Ya, ini masuk di subconscious. Nah, orang tua yang toksik itu biasanya subconsciousnya ini isinya ini banyak luka, banyak kekecewaan, banyak juga dia disakiti oleh ya orang tuanya dulu. Kalau saya sebut orang tua itu termasuk ayah, bunda, bapak, ibu guru, orang-orang dewasa sekitarnya. Sehingga ya walaupun sudah belajar parenting, tapi karena kalau belajarnya baru sesekali, powernya 10%, ini yang 90% masih juga yang mendorong badannya atau sikap dari orang tua itu ya seperti dia di treatment dulu. Makanya kadang-kadang orang tua tuh suka, aduh gimana sih Bu Aisyah, saya udah belajar juga, kenapa ya hari ini oke lah bisa ya, kemarin kapan tuh saya nggak bisa tahan Bu Aisyah, akhirnya saya cubit juga anak saya. Ya, karena terakses ini memori di sini. Ada hal yang harus diatur ulang di subconscious-nya ini. Maka banyak sekali teknik-teknik yang disebut reprogramming subconscious mind, atau kita masuk ke inner child therapy dan sebagainya. Itu penting sekali. Agar kita ya terhindar dari toxic parent, harus segera sadar. Ya. Baik, berikutnya. Jadi pada saat ya anak di dalam rahim kan ini sudah terbentuk. Terbentuk apa? Terbentuk dan fungsi otak semakin sempurna, koneksi sel saraf semakin bertambah banyak dengan adanya stimulasi dari ibunya. Jadi anak di dalam rahim itu
otaknya ini selain terbentuk, dia sudah mulai terkoneksi juga. Tapi harus ada stimulasi dari ibu. Ya, ibu melihat hal yang baik, mendengarkan hal yang baik, mengucapkan hal yang baik, gitu ya, melakukan hal yang baik, termasuk makan minum yang halalan thayyiban itu mempengaruhi dalam ya rahim ibu anak-anak ini, terutama di otaknya ini tersambung-sambung koneksi neuronnya gitu. Kayak apa sih neuron itu, Bu Aisyah? Ya inilah, ini gambaran satu neuron, satu sel saraf di otak manusia sekitar 100 miliar. Satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Ada kalimat kata di zamannya. Itulah Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an, ya kan pernah mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya. Sayyidina Ali yang bicara. Ya. Karena memang ternyata ilmuwan mendapati bahwa sel anak-anak ini generasi baru itu berbeda. Ya. Saya yang lahir tahun 68 punya neuron 100 miliar. Tapi dibanding Mr. Azam lahir tahun berapa Mr. Azam? Ya. Pasti saya lahir tahun muda banget nih. Tuh kan? Ya, muda banget pas saya nikah tuh Mr. Azam lahir. Itu Mr. Azam juga punya 100 miliar, tapi lebih canggih otaknya Mr. Azam dibanding saya. Ya, lebih canggih. Apalagi anak kita yang lahir nanti 96 sampai 2010, kemudian 2011 sampai yang hari ini lahir sampai 2025 yang kita sebut generasi alfa, canggih tuh, canggih banget. Apa canggihnya sih? Kata ilmuwan neuroscience mengatakan neuron anak-anak yang lahir di era-era baru ya itu menyerap datanya lebih banyak. Jadi kalau gadget RAM-nya lebih tinggi dibanding kita ya. Bunda Ica lahir tahun berapa Bunda Ica? Kayaknya masih jauh lebih muda juga nih. Insya Allah ya. Oh, host boleh bantu bukakan Bunda Ica Bahri ya, biar kita ada interaksi. Kalau enggak sih kayak ngomong sendiri di radio, Bung. Ya, iya. Pak Adit juga masih muda nih, saya lihat juga nih, Masya Allah. Ya Pak Adit ya, masih muda ya Pak Adit ya. Oh iya, Pak Adit ya. Ya lebih canggih otaknya. Ya, untuk itulah kita dilarang melabel generasi baru dengan yang buruk-buruk. Dibilang generasi galowers lah, generasi mecin lah, generasi rebahan lah, itu stop. Karena melabel itu sudah masuk nanti, sudah mulai masuk toxic parents itu. Ya. Mereka generasi rebani, di mana otaknya menampung banyak data, dan di dalam kondisi menampung banyak data, kita ikhtiarkan untuk menampung data-data Al-Quran. Ya. Bedanya kalau neuron otak orang-orang zaman dulu apa Bu Aisyah? Kalau orang zaman dulu otaknya bandel. Bandel itu dalam artian tangguh. Ya, memang saya nggak banyak data diserap di otak saya, tapi tangguh banget otak saya gitu. Misalnya gitu, mungkin saya, Bunda Ica, yang mungkin sama-sama di generasi X gitu, yang lahir 60-an, 70-an, di atas kita juga yang lahir, yang baby boomers, yang lahir 46 sampai 64, di atasnya lagi tradisional dan sebagainya. Itu dia tangguh ya, tangguh. Untuk achievement satu hal, itu kita tangguh banget gitu kan. Nah itu. Ya, cuman memang menampung datanya nggak banyak seperti anak sekarang. Gitu. Jadi masing-masing ada juga kelebihannya. Tetapi ya data di dalam satu neuron ini yang karena kayak satu komputer tercanggih. Dan bayangkan ada 100 miliar komputer canggih di otak anak-anak. Wih, itu keren banget. Nah, satu neuron ini kayak laptop ya. Ini ya kita bayangkan laptop ya. Ini kabel yang nanti ini tersambung stop kontaknya. Stop kontak neuron aja, itu nggak kayak laptop kita cuma satu kan, ini baru 1, 2, 3, banyak banget. Ya. Kemudian kabel ini dibungkus dengan yang kita sebut mielin supaya nggak koslet, karena di sini jalan listrik, gitu. Nanti pinggir-pinggir ini itu ibarat ya, misalnya kalau Pak Adit atau Bunda Ica sekarang di depannya laptop kan tuh ada pinggir-pinggirnya, itu kan potensi untuk koneksi ya. Oh, Bunda Ica sudah terbuka nih. Akhir tahun berapa, Bu? Alhamdulillah. 69, Dok.
Berarti sama kita ya, X ya, kita beda 1 tahun ya. Iya, alhamdulillah kita punya 100 miliar. Ya, tapi banyak nyerap datanya otaknya Mr. Azam sama Mr. Adit tadi. Tapi kita tangguh. Tetap nggak mau ngalah kita kan. Masya Allah ya. Jadi terbayangkan ini satu neuron ini berpotensi untuk tersambung dengan ya gawe-gawe lainnya atau gadget lainnya atau apapun ya. Itu kan paling berapa sih laptop potensinya 1, 2, 3, 4, 5 aja. 5 nanti ada konektornya paling berapa sih 20 kali ya. Manusia satu neuron bisa 20.000 sambungan. Ini dia canggihnya otak kita ya, Insya Allah. Ya. Nah, apa yang terjadi nanti ini terjadi sambungan neuron di otak manusia pada saat dia melihat sesuatu, mendengarkan sesuatu, mengucapkan sesuatu, menghidup sesuatu, ya, merasakan sesuatu di badan dia tersambung. Misalnya saya nih ya, saya lihat wajahnya Bunda Ica, tersambung di otak saya tuh Bunda Ica. Suara Bunda Ica tadi saya sudah dengar tersambung juga gitu. Sehingga satu saat nanti jumpa dari jauh udah tahu ini Bunda Ica yang ini gitu. Ya, itu ya namanya memori. Nanti jumpa kedua kali, ketiga kali makin kuat sambungannya. Begitu juga belajar. Kenapa ada repetisi? Mengapa ada murojaah? Karena nanti sambungannya makin kuat, sambungannya makin kuat, sambungannya makin kuat. Ya, bahkan bukan hanya bagian ini saja tersambung. Pada saat nanti kita belajar sesuatu yang sama, itu ada makna baru karena ada sambungan baru disambung di sekitar itu. Jadi ada makna baru nanti. Ada makna baru, ada pengertian baru. Wah, itulah kerennya otak itu. Oke. Makanya terus-terusan kita melakukan repetisi, ya berkali-kali misalnya kita mendapatkan informasi yang sama, tapi kok ada makna baru ya. Nah, itu ada istilahnya pencerahan. Ya, nah. Jadi kalau di otak ini, kalau kita tangkap ya, dari mata, telinga, dan sebagainya, 1 detik ada 2 juta sambungan di otak kita. 1 detik loh. Hari ini tadi sudah hampir berapa jam ini kita sama-sama ya. Ya sudah 45 menit, bayangkan 45 menit kali ya 60 detik udah berapa sambungan di otak kita. Yang diperhatikan, yang setengah diperhatikan, yang tidak diperhatikan, yang masuk langsung otomatis itu 1 detik itu 2 juta sambungan, Masya Allah. Tentu yang diperhatikan sambungannya lebih kuat. Karena sambungannya lebih kuat, maka lebih ingat. Gitu. Ya. Untuk itu supaya anak kita waktu belajar dia sambungannya lebih kuat, maka diperlukan ya cara-cara ya atau teknik-teknik untuk anak ini merasa ya interest gitu. Dan excited gitu. Sehingga sambungannya lebih kuat seperti itu. Nah, kalau kita ngajar rata aja, suara rata, saudara-saudara, wah itu nggak kuat sambungannya, ya nggak seru gitu kan. Nah makanya ada ya sambungan atau ada emosi yang harus kita buat itu. Tentu emosi yang bahagia agar sambungannya kuat. Diulang lagi, sambungannya lagi kuat. Ya. Kurang lebih seperti ini. Selain sambungan informasi tentang ilmu, pengetahuan, nasihat, ya. Dan sebagainya, pengalaman yang dirasakan juga tersambung-sambung seperti ini. Di dalam otak ini berkumpul atau di dalam otak ini ya bertumpuk-tumpuk memori, baik memori pengalaman maupun memori pengetahuan, memori nasihat, ya peristiwa dan sebagainya. Pada saat di waktu kecil orang tua yang mempunyai luka dalam pengasuhan, itu ada beberapa sambungannya ini yang luka atau sambungannya ini menyambung memori-memori luka tadi, memori kesedihan, memori ya kekecewaan, memori. Dan sambungan ini tidak bisa dilepas atau terlepasnya itu nggak bisa sama sekali yang seperti tali itu terlepas gitu, nggak bisa. Sambungan ini hanya bisa ikatan yang kuatnya renggangkan sedikit. Nah, begitulah kurang lebih analoginya ya. Kalau kita belajar lebih detail lagi sebetulnya. Untuk itu akan terasa di diri kita ya bahwa kita ingat banget waktu itu orang tua saya misalnya gitu ya, ada yang menghardik. Tapi kan sudah dimaafkan Bu Aisyah, aku kan sudah memaafkan. Karena kan kalau di taklim kita harus memaafkan gitu ya.
Justru itu, untung sudah memaafkan. Karena memaafkan itu membuat tali ikatan yang kuat ini direnggangkan. Tapi nggak bisa lepas. Itulah ada istilahnya, saya sudah bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Asik, kan kayak gitu ya ceritanya ya. Nah, Mr. Azam punya pengalaman begitu? Bisa memaafkan tidak bisa melupakan? Punya dong. Nah, itu tadi. Karena memang the just ini sambungan memori yang kita sangat ya diperhatikan saat itu, baik dengan karena ikatan emosi positif maupun emosi negatif, itu memang nggak bisa terlepas. Untuk apa sebetulnya? Wallahu a'lam bishawab, Allah yang Maha tahu. Tapi salah satu hikmahnya adalah agar menjadi pembelajaran. Gitu. Oh iya ya, saya keliru tuh kemarin tuh. Kalau buru-buru naik tangga kepleset gitu kan. Ya, ada di situ, nggak bisa hilang itu. Walaupun udah istighfar, astagfirullah ya. Istighfar itu mempunyai power untuk membuka ikatannya sehingga tidak trauma naik tangga atau turun tangga. Kalau nggak istighfar, trauma kita turun tangga, nggak mau naik-naik lagi, padahal kelas di atas. Itu namanya trauma, maka kita istighfar, kita memaafkan. Tapi tetap sambungannya ada. Untuk apa? Hati-hati turun tangganya. Ya, hindari pecicilan. Pecicilan bahasa Bekasi atau bahasa Betawi ya? Sehingga nanti turun tangganya pelan-pelan. Seperti itulah kurang lebih otak kita bekerja. Ya. Baik. Ketika bayi dilahirkan, ada sekitar 100 miliar neuron yang terbentuk, sehingga ukuran otak bayi sudah mencapai 60% dari ukuran otak. Jadi 100 miliar sudah terbentuk. Ya. 75% pengembangan otak anak terjadi sebelum usia 3 tahun. Maksudnya apa? Itu loh, terjadi sambungan-sambungan karena kita menstimulasinya. Ya, memberi masukan, mengajarkannya, ya, kemudian menamakan benda-benda, itu masuk di sini. Ya, ajak bicara, ajak bercanda, ini udah hampir 75% ya, sebelum 3 tahun. Ya. 90% perkembangan otak anak terjadi sebelum usia 5 tahun. Jadi ini sudah matang nih. Tinggal dikit lagi yang paling depan ini untuk diisi. Diisi apa? Diisi input-input data. Data ilmu, data pengetahuan, data nasihat, ya, data kisah. Maka agar kisah yang dimasukkan di otak anak-anak, ya, kisah-kisah kebajikan, maka disinilah masuk kita memberikan kisah, ya, sirah dari para nabi, sirah dari Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya, masukkan itu, ya, termasuk itu ya, termasuk lagi nanti prinsip-prinsip kehidupan dan sebagainya. Terus masih terus sampai ya mati. Ya. Kemudian ini ada buku bagus banget ya, What's Going On in There, ya, yang tulis namanya Ibu Liz Elliott PhD, ya, dia neuroscientist dari Medical School Chicago. Ini luar biasa ini, dia meneliti apa yang terjadi di otak bayinya, ya. Jadi Liz Elliott adalah seorang ibu dan juga seorang peneliti. Dia melakukan penelitian perkembangan otak bayinya sendiri. Sebuah alat khusus dipasang di kepala bayinya, kemudian alat itu dihubungkan dengan kabel-kabel komputer, ya, sehingga dia bisa melihat pertumbuhan sel otak anaknya melalui layar monitor. Wih, canggih ya, asik ya. Kita belum bisa nih kayak gini nih, karena mahal, alatnya mahal. Makanya ya penelitiannya Les Elliott aja kita jadi inspirasi kita juga ya. Nah, ketika bayinya bangun, dia memberikan ASI, dan ketika sang bayi minum ASI itu, ya, ini kurang I, dia melihat gambar-gambar sel otak itu membentuk gambaran yang indah. Masya Allah. Beruntunglah para bunda yang memberikan ASI kepada anaknya. Ya. Ketika sedang asik menyusui, bayi yang berusia 9 minggu ini tiba-tiba menendang kabel monitor, dan si ibunya kaget mengatakan no, gitu. Ya, kaget itu. Teriakan si ibu membuat bayinya kaget. Saat itu juga si ibu melihat gambar sel otak anaknya menggelembung seperti balon, membesar dan pecah. Sambungan otaknya. Ya. Kemudian terjadi perubahan warna yang menandai kerusakan sel otak. Padahal itu tadi nggak sengaja lo bilang nonya. Bukan toxic parent. Apalagi yang toxic parent ya. Kayak apa otaknya anaknya? Kasian banget, itu nggak sengaja itu. Ya,
Kata Alice Elliot, mungkin kesedihan ini hanya saya yang menanggungnya sebagai ibu dan sekaligus sebagai saintis. Saya menyaksikan otak anak saya hancur oleh teriakan saya sendiri, ibunya. Ya, ini waktu dia cerita ya. Itu nggak sengaja. Ya Allah. Itulah ya, saya terima kasih ini buat Nibis dan Inis pilihkan topik toxic parents ya. Karena bukan apa-apa kalau kita nggak segera belajar tentang toxic parents dan hyperparenting, kayak apa otak anak-anak ya, walaupun otak sampai umur 100 tahun pun tetap Allah ya memberikan perkembangan ya, bukan selnya itu tumbuh lagi, bukan. Karena neuron yang 100 miliar dan bisa tersambung banyak itu yang tersambung-sambung. Tapi neuronnya nggak bisa digantikan, nggak ada regenerasi. Regenerasi otak itu 200 tahun sekali. Umur nggak sampai 200 tahun. Untungnya ada sambungan-sambungan yang bisa tersambung sampai umur 100 tahun misalnya. Hanya kan sayang kalau banyakkan angus 100 miliar itu lebih banyak hangusnya, kan sayang banget itu. Ya. Walaupun tadi ya niatannya atau tadi dalihnya adalah ini kan untuk keselamatan dia sendiri, Ibu Aisyah. Kebaikan dia sendiri, iya, tapi caranya itu loh. Caranya itu. Ya, itu bahaya sekali, bisa nanti membuat otak yang angus. Ya. Saat memasuki usia 5 tahun, perkembangan otak menjadi lebih tajam, ini karena sambungannya lebih banyak lagi. Setiap pengalaman yang dirasakan anak akan membentuk sinaps. Jadi kalau koneksi saraf itu yang tersambung namanya sinaps. Perkembangan otak anak dipengaruhi oleh lingkungan anak. Ya. Bila anak mengalami pengalaman negatif, maka otak akan membentuk ingatan negatif. Karena sinaps yang terbentuk, ingatan negatif tersebut akan membentuk trauma tadi. Dan powernya berapa tadi? 90%. Sehingga anak ini, walaupun misalnya guru bilang, kamu itu cerdas, nak. Anak itu nggak percaya loh. Kenapa? Karena dari kecil dia dibilangin ibunya nggak cerdas. Dibilangin sama ibunya bodoh. Dibilangin sama ibunya bego. Dibilangin sama ibunya nakal. Dan itu masuk kan? Apalagi ibu sama anak itu sel sarafnya sama loh. Anak-anak, otak anak-anak, kalau yang bilangin bego, nakal orang lain, itu sambungannya nggak terlalu dahsyat. Tapi kalau ayah ibunya yang bilang, wabil khusus ibunya yang bilang, jeger. Langsung itu. Karena dia sama neuronnya. Ya. Jadi yang dikatakan tadi subconscious mind 90% itu tadi nggak percaya itu. Gurunya satu bilang, kamu pinter nak sesungguhnya. Apalagi pakai kata sesungguhnya gitu. Jadi kalau kita bilang sama anak, kamu pinter nak, udah gitu aja, nggak usah pakai sesungguhnya. Ya, nggak usah pakai seharusnya atau sesungguhnya. Atau kamu sebetulnya pintar nak, tapi itu berarti pernyataan pertama langsung terdelete gitu. Karena ada tapi. Kamu pintar nak, dan lebih pintar lagi jika gitu tuh bisa. Dan bukan tapi. Karena biasanya kita sering begitu ya. Kita sudah muji, kemudian kita mau ada kasih masukan. Kata sambungnya pakai tapi. Itu mendelete kalimat yang di depan. Ini menurut ilmu neurolinguistik program. Jadi kata sambungnya dan. Ayah bunda latihan ya. Kamu pintar nak. Dan lebih pintar. Kayak gitu. Kamu anak soleh dan lebih soleh. Dan. Itu latihan ya. Dan lebih soleh, pakai jika nggak masalah, yang penting pakai dan. Karena kan dia akan menjadi lebih baik lagi, lebih super lagi kan seperti itu ya. Nah, gitu. Dampak anak sering dimarahi apa sih Bu Aisyah? Ya anak jadi pemarah juga, apalagi wataknya memang ada watak yang ekstrovert misalnya, tambah marah dia. Ya, anak mempunyai percaya diri yang buruk, anak memiliki sifat egois dan keras kepala, anak suka menentang, anak menjadi trauma dan depresi. Saya nggak pernah marahin anak saya, tapi kok dia selalu kalau saya kasih tahu ya 1 kalimat dia 10 kalimat. Oh itu bukan menentang bunda. Anak sekarang memang begitu, kritis itu namanya. Jujur, bunda, aku nggak suka sama bunda. Kenapa nak? Habis bunda ngurusin orang terus, aku nggak diurus. Itu jujur, bukan menentang. Saya kalau anak saya kayak gitu, saya bilang dalam hati saya, ya Allah jujur banget nih anak. Karena zaman kita dulu saya dengan Bu Ica mana boleh jujur kayak gitu.
Jatuhnya durhaka itu. Namun ya memang benar anak ini jujur, hanya tetap kita ajarkan caranya yang baik dan pantas. Untuk itu kalau kata bapak mertua saya itu oleh-oleh dari warisan dari beliau ya, benar, baik dan pantas. Memang benar kamu bilangin saya ibu ini ya terlalu memperhatikan orang, tapi caranya yang baik dan pantas. Nah, itulah yang kita bimbing anak. Ya, sehingga biasanya di situ tuh kita belajar mendampinginya. Anak lagi berdiri, ibunya duduk, anaknya ngomongnya gitu. Aku nggak suka sama ibu. Ibu ngurus narkoba terus sampai aku dilupakan. Oh gitu ya nak ya. Itu benar kan? Benar. Cuman caranya kan nggak baik dan pantas. Disitulah. Sini nak, ambil kursi nak, duduk sini nak. Kita ajarkan dulu cara yang baik kan? Ya, ambil kursi nak, jadi duduk sama ibu, dekat ibu. Kalau nggak ada kursi, nah dia di bawah dong. Yang di bawah kan, kita yang dia di atas, dia di bawah. Kenapa nak? Ibu, suaranya nak, suaranya kata Allah ya, suara yang besar gitu jelek kayak keledai. Ya. Aku nggak bisa bu, aku suaranya keras kayak gini. Tarik nafas nak, tarik nafas. Sekali lagi tarik nafas. Coba ngomong, bu. Nah, terima kasih ya nak. Itu namanya kita membuat mereka baik dan pantas. Ini ibumu loh, yang pantas aja lo ngomongnya kayak gitu kan gitu. Ya, jadi benar, baik dan pantas itulah yang nanti kita dampingi anak gitu terus. Ya, sama seperti kita misalnya ya bicara sama orang tua kita mau orang tua kita yang semakin tua ya, semakin taat ibadah gitu. Tapi caranya yang baik dan pantas. Masa sama orang tua atau ibu kita yang sepuh kita marah-marahin? Atau kita bilang, ibu nih ngomongin orang dulu, mendingan ibu ngaji deh. Itu benar. Tapi caranya baik dan pantas. Jadi benar, baik, pantas itu insya Allah. Ya. Nah, kemudian kemarahan tidak mengajarkan apa-apa terhadap perkembangan si kecil, ya justru membuat renggang ikatan batin antara orang tua dan anak akan merasa tidak nyaman dan takut karena perilaku orang tuanya. Inilah ya toxic parent tadi. Ya. Di otak manusia ini, mohon maaf, mohon izin kita lihat dari samping kiri ya. Tadi kan sudah terlihat dia terbagi otak besar dan otak kecil ya. Nah, kemudian ya Allah bagi lagi. Otak manusia terdiri dari ada namanya batang otak atau otak reptil, ini yang bagian di sini nih ya. Kita lihat ya, ini dia nih. Ya. Di dalam ya, di dalamnya ini. Ya. Batang otak reptil untuk apa Bu Aisyah? Ini Allah ciptakan untuk melindungi diri kita dari serangan binatang buas, serangan orang buas, serangan kondisi alam semesta yang tiba-tiba mungkin menjadi gempa kah, banjir kah, tsunami kah, atau kita mau dicopet kah, dirampok kah, atau mau dikejar anjing gila dan sebagainya gitu ya. Ini batang otak yang bekerja. Nanti dia perintahkan tubuh ya atas ya perintah dari Allah untuk turun ke bawah gini. Apa yang dilakukan cuma dua respon tubuh. Fight or flight. Serang atau kabur. Gitu. Jadi ini batang otak. Satu ketika kita di luar rumah, tiba-tiba ada yang rampok, ya otak yang lain semuanya off dulu. Dua saja tuh, serang atau kabur. Maka juga banyak ibu-ibu tuh suka kaget. Ya, nanti pas sampai di rumah dia ingat-ingat, tadi tuh copetnya gede banget. Kenapa saya berani-berani saya tonjok perutnya ya? Gitu. Karena perintah dari batang otak ini, semua kekuatan langsung di batang otak. Set. Atau misalnya kita dikejar anjing kan, kita sudah mulai fight kan, hush kan gitu ya. Anjingnya malah makin dekat. Kita flight, larinya kenceng banget. Sebelum-sebelumnya nggak pernah selari kenceng gitu. Kenapa? Karena kekuatan ini ada di batang otak, perintahkan ke tulang belakang dan ini nanti jalan ke seluruh badan ini. Kita melakukan action kan. Ya, fight or flight namanya. Insting itu, ya. Tapi menghadapi anak, menghadapi pasangan hidup, ya, menghadapi mungkin murid-murid kita, menghadapi sahabat, kan nggak mungkin batang otak yang dipakai. Kita bisa fight or flight terhadap anak-anak juga begitu. Maka batang otak ini harus dirilekskan pada saat kita berhadapan dengan anak, berhadapan dengan pasangan hidup, berhadapan dengan murid-murid, berhadapan dengan sahabat, berhadapan dengan orang tua dan sebagainya. Ini harus dirilekskan ini. Ya, nanti kita belajar caranya.
Setelah di atas batang otak atau otak reptil ada namanya limbic system atau sistem limbik atau otak mamalia, ini dia. Ini yang mengatur emosi. Baik emosi yang nuansa frekuensi negatif dan frekuensi positif. Di sini juga nafs, ini hawa nafs itu. Ya, jadi kalau hawa nafs dalam konsep Islam itu di dalam neuroscience itu disebut limbic system atau otak emosi. Disinilah ada lawamah, amarah, dan mutmainah di sini. Ya, emosi nggak semuanya negatif, ya positif. Nah di sini dia, anak-anak juga ada. Hanya anak-anak lebih sederhana. Pada anak-anak, ya jenis emosinya sebelum dia balik itu ada 4. Ya, sedih, takut, marah, senang. Tapi kalau untuk yang sudah mulai balik sampai umur kita saat ini itu lebih variannya lebih banyak. Mulai dari ada apati, sedih, takut, ya buru-buru, marah, sombong. Nah, nanti yang senangnya dibagi lagi. Ada courageous, ada semangat di situ, ada acceptance di situ, ada peace dan ada enlightenment di sini. Ya, gitu. Nanti itu varian itu terbagi-bagi lagi. Marah itu nanti bisa marah, kesel, ya dendam, jengkel, itu. Jadi makin variasi gitu, makin variatif pada saat kita usia dewasa. Ya. Kemudian ada lagi namanya ya neokorteks. Yang mana ini dia neokorteks? Ya. Karena otak mamalia ini ada pada mamalia. Kalau reptil hanya sampai sini. Mamalia ada reptilnya, ada otak mamalianya. Dan juga punya neokorteks, tapi bedanya sama manusia, neokorteks kita lebih lebar, ya, neokorteks. Nah, disinilah nanti di sini di daerah sini ada watak, ada bakat, ya. Nanti di daerah sini nih, terutama di bagian prefrontal ini di belakang dahi, inilah di sini masuk ilmu, pengetahuan, nasihat, ya, prinsip-prinsip kehidupan. Nanti pengalaman ada di sekitar sini, ya, pengalaman. Dan setiap pengalaman yang terekam di neokorteks itu akan melalui otak reptil dan otak mamalia. Karena ini betul-betul inti dari otak ini. Tentu emosi ini ada yang negatif, ada yang positif kan? Ya. Sehingga memori yang di neokorteks ini akan sangat teringat bila terkait dengan emosi yang intens. Memori yang diwarnai emosi positif, maka sangat ingat kita. Memori yang sangat senang, sangat semangat, sangat membuat kita happy, sangat, ya itu ingat. Termasuk juga memori yang sangat kesel, sangat marah, sangat kecewa, sangat sedih, sangat, pokoknya pakai sangat banget. Atau kalau orang sekarang bilang banget, sedih banget, kesel banget, nah itu akan ingat. Dan luar biasanya ya, ingatnya itu nanti bukan hanya terekam di sini, nanti juga terekam di bagian tubuh yang lain. Ya, nah ini dia. Bu Isa, kalau kita belajar, ya, terus anak-anak bosan, itu apa yang bekerja? Ini batang otak. Berarti dia tegang, makanya bosan. Sehingga ilmu yang dipelajari cuman mandak di sini dulu di batang otak. Nah, ilmu di batang otak ini dia masuk di namanya short memory. Itu ingatnya 1 kali 24 jam. Jadi ingat nggak Bunda Ica kalau namanya sistem kebut semalam, oh besok ulangan, malam ini kita belajar. SKS, ya, SKS. Nah itu kita ingat 1 kali 24 jam kalau ulangannya besok pagi. Tiba-tiba dosen atau guru bilang, ya udah ulangannya kita tunda 3 hari, selesai. Terpaksa harus dipelajari lagi. Kita harap itu pada saat kita belajar ini rileks supaya masuk ke sini aja harus direpetisi. Sudah masuk di sini, anak-anak tegang pada saat ujian, pada saat mau itu tadi mau setor itu hafalan, tegang terhadap gurunya. Ini nih tegang lagi, nggak terakses, nggak bisa keluar dari sini. Bahkan sebelum terjadi apa-apa udah sakit perut duluan karena batang otaknya ini dia tegang gitu. Bolak-balik kamar mandi atau langsung flight, ngambek kunci kamar. Nah, itu berarti batang otaknya tegang. Kenapa batang otaknya tegang? Nah, ini yang perlu kita bantu. Gimana sih Bu Aisyah cara untuk ini merilekskan? Gampang sebetulnya, tarik nafas panjang. Gitu ya. Ya, kita tarik nafas panjang yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik lewat hidung, keluar lewat mulut ya. Yuk, tarik nafas panjang. Buang lewat mulut.
Nah, itu udah enak tuh kan? Masih rasanya nggak enak gitu ya. Lagi tarik nafas panjang, buang lewat mulut. Bisa lagi ditambahkan dengan membayangkan apa yang kita mau lepaskan gitu. Kenapa sih tegang? Karena kesel. Bayangkan kesel, keluar dari mulut itu ada tulisan kesel, marah. Ini cara umum, cara umum. Namun kita sebagai umat Islam sudah diajarkan. Apa itu? Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Nah, itu keluar tuh. Karena istighfar kan huruf jaharnya banyak ya. Huruf jahar ini akan mengeluarkan karbon dioksida kan. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Nah, itu keluar tuh. Ya, coba ya kita istighfar. Nanti habis istighfar, bayangkan keluar ini semuanya. Terus rasakan habis itu hidung akan tarik oksigen otomatis. Ya. Kita pelan-pelan istighfarnya satu kali aja dulu ya. Astaghfirullahaladzim. Bagus. Dan rasakan habis itu hidung akan tarik oksigen secara otomatis. Betul? Astaghfirullahaladzim. Wah, itu langsung tertarik oksigen. Jadi kalau kita istighfar, kasih jeda antara istighfar satu dengan istighfar berikutnya, agar nanti oksigen masuk. Wah, itu kan nafas biasa juga oksigen masuk. Iya, tapi volumenya berbeda. Nafas biasa, tarik lewat hidung, keluar lewat hidung, itu kalau kita mau analogikan, volume oksigen yang ditarik 1 liter. Tadi waktu tarik nafas, buang lewat mulut, itu 3 liter. Tapi kalau keluar dulu, astaghfirullahaladzim, karbon dioksida keluar dulu, astaghfirullahaladzim, itu otomatis hidung tarik oksigen, itu volumenya bisa 5 liter. Lebih banyak. Bahkan bukan hanya istighfar saja ya, semua kalimat zikir, kalimat-kalimat thayyibah itu mengeluarkan karbon dioksida. Allah. Ya gitu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan gitu ya. Itulah maka pada saat kita tegang, sedikit rasa takut, rasa kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan gitu ya, kita disuruh bersabar. Dengan apa? Melafazkan kalimat istirja tadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karbon dioksida ya, belum lagi dahsyatnya kalimat-kalimat itu yang nanti jalan di badan. Mekanisme lain lagi ada nanti, mekanisme hormonal. Ini baru tarikan oksigen karbon dioksida nih tadi. Sehingga membuat otak reptil ini akan nanti darah ke atas itu banyak membawa oksigen. Sehingga yang tadinya tegang, rileks. Limbic system yang tadinya tegang, rileks. Maka kita ingat lagi ilmunya. Oh iya ya. Oh iya ya. Kan anak kan baru, ya Allah. Kan kita belajar ya tentang anak kan kadang-kadang. Tapi bersamaan ingat ilmu parenting, ya terakses juga pengalaman inner child kita. Itu yang bila ya memori inner child kita belum kita maafkan, dia bisa mendominasi melebihi ilmu yang ada di otak kita. Ini yang membuat ya terkadang orang tua kalau nggak ngerti tentang kerja otak atau ditambahkan sedikit tentang ilmu otak ini, seringnya hopeless ikut parenting. Percuma saya ikut taklim, percuma ikut parenting. Tetap aja gue teriak kalau anak-anak. Nggak percuma Bunda, percaya deh. Ya. Coba cara berpikirnya. Cara berpikirnya gini, untung ikut parenting. Jadi lumayan yang biasanya ya 7 hari teriaknya 7 hari ini tinggal 2 hari seminggu teriaknya. Kan gitu. Karena tetap pengaruh sebetulnya hanya ya ada hal-hal memori peristiwa di sini yang perlu dimaafkan. Inilah yang disebut ya kita menterapi inner child kita. Seperti itu sebetulnya. Ya. Bukan apa-apa karena nanti ya dia
dia sering mendominasi. Oke lah, kalau saat ini, hari ini, karena habis taklim atau habis seminar atau habis baca buku ya, pengalaman yang di sini masih bisa tercounter dengan memori pengetahuan. Tapi ada satu masa yang kita udah lama nggak taklim, seminggu nggak taklim, itu yang terakses malah ingatan yang luka lama itu, makanya jeder kan gitu, ya ceker, waduh, masya Allah. Ya. Kenapa begitu, Bu Aisyah? Karena itu tadi di dalam rahim ibu otak ini sudah merekam soalnya. Waktu kita lahir ya, kemudian masa kanak-kanak ini tambah merekam. Kemudian ya masa kanak-kanak ditandai apa sih? Sesaat sebelum balik. Sesaat sebelum anak perempuan menstruasi, sesaat sebelum anak laki-laki mimpi bahasa pertama, inilah masuk masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak plus masa dalam rahim, inilah yang dikategorikan inner child memory. Ya. Tentu di sini nggak hanya luka, ada masa kebahagiaan, ada masa senang-senang. Hanya komposisinya yang mana? Lebih banyak yang senang-senang, yang bahagia, atau yang luka? Kenapa sih anak-anak merasa luka? Kan aku kan sebetulnya sayang sama dia kan gitu ya kita ya. Ya. Karena anak-anak kan belum banyak ilmunya, belum banyak input di otak neokorteksnya yang memberi makna kalau ibu saya kalau menghardik saya sesungguhnya dia itu saya, belum ada gitu. Sehingga ya kita terjadi satu sambungan memori di masa-masa ini sehingga kita rasa terabaikan, luka, dibandingkan. Jangankan mukul banyak ya. Saya aja anak-anak saya punya inner child beberapa, kemarin kita betul-betul sama-sama terapi ya, setiap milad mereka masing-masing ya. Atau setiap milad ibunya ya, biasanya saya suka pandu anak-anak untuk inner child terapi. Ya, itu inner child-nya mereka itu apa? Bu, aku biasanya sore-sore gini abis asar ya, kepengen ngobrol sama ibu belum pulang loh. Aku sedih banget loh, merasa sendiri. Itu terbentuk memori kesedihan anak-anak. Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Terus gimana dong Bu Aisyah untuk menghapuskan memori itu? Nggak bisa dihapus. Hanya kita bisa membuka ikatannya dengan apa? Itu segera minta maaf. Ibu minta maaf ya. Ibu minta maaf sekarang. Dan biarkan anak itu cerita, supaya waktu membiarkan cerita, itu membuat tali-tali neurotransmitter atau ikatan koneksi neuron itu, ya yang tadinya terikat kuat mulai renggang. Biarkan dia cerita. Kadang kita takut dengerin anak-anak cerita tentang apa yang kita pernah lakukan sehingga dia luka. Ya, itu kalau kita nggak tahu ya, makanya sekarang sudah tahu nggak usah takut lah, biar dengerin. Kadang badan kita tuh udah gemes gitu ya, keringet dingin ya Allah. Waktu itu tuh saya nggak sengaja kayak gitu misalnya gitu. Tapi itu oke, anak sudah ngomong aja itu sudah membuka ikatan. Kasih waktu dia. Dan kita minta maaf, ibu minta maaf ya nak, ibu minta maaf, bunda minta maaf, umi minta maaf. Dan kejadiannya kalau perlu diulang lagi kalimatnya, ibu minta maaf. Karena tadi kamu bilang waktu kamu sore-sore kepingin ada ibu nggak ada, ngurus narkoba, ibu minta maaf. Supaya apa? Kalimat yang menentukan apa peristiwanya itu akan menuju di otak itu ya file memori yang mana yang mau direvisi. Gitu. Itu penting banget itu. Kemudian ada masa remaja. Remaja kita mungkin nggak terlalu sedih di masa anak-anak ya, karena remaja sudah mulai otaknya kan ada isinya tuh, ya udah mulai tuh usia berapa tahun gitu ya. Tapi di sini ada gejolak hormonal ini juga berat ini. Tapi mulai orang tua udah nggak terlalu mengekang barangkali karena udah takut juga badan anak-anak udah gede banget. Kalau saya pukul dia pukul ulang saya. Makanya di sini anak-anak lebih plong gitu. Tapi bahayanya karena lebih plong di sini dan dia tidak punya ilmu mumpuni dan tidak ada kedekatan dengan orang tua di masa ini, inilah nanti bisa ketemu orang yang salah pada waktu yang salah, dapat solusi yang salah. Ini terjadi penyimpangan. Kemudian nanti ada memori dewasa. Dan kita berada saat ini masing-masing ada di titik ini sekarang ya. Memori dewasa nanti ini ada ditambah lagi memori menikah lagi. Nah, inilah semua memori ini. Nah, memori-memori inilah yang nanti bisa menentukan sikap kita saat ini. Selain ilmu pengetahuan, selain hal-hal yang kita pelajari. Jadi kalau luka pengasuhan itu, inner child itu
masanya itu adalah di dalam rahim, pas dia lahir, dan kemudian kanak-kanak sebelum ini anak ini balik. Inner child itu sendiri nama ya memori atau masa kanak-kanak yang nanti di situ ada luka. Nah, kalau luka itu disebut luka pengasuhan masa lalu. Seperti itu. Di mana sih Bu Aisyah tepatnya tuh kurang lebih di sini. Terjadi sambungan-sambungan kayak gini. Mulai bercampur antara sambungan peristiwa, sambungan pengalaman, dan sambungan juga dengan apa? Ilmu-ilmu. Untuk itu, anak-anak juga dan kita sendiri harus isi otak kita ini. Ya, terutama anak-anak ya, kita bantu. Inilah ya ayah bunda bekerja sama dengan Bapak Ibu guru di NIBIS dan INIS untuk membantu mengisi anak ini. Walaupun ada pengalaman yang nggak enak, tapi kita bantu untuk isi. Ya, isi apa sih? Orang tua membantu anak untuk mengisi prefrontal cortex ini dengan mengaji dan mengkaji apa yang Allah mau. Termasuk tadi maafkan ibumu ya nak. Dulu itu ibumu ya, namanya juga orang tua zaman dulu itu dimasukkan di sini. Namun ingat, memori pengalaman lalu sudah ada juga di sini. Untuk itu agar isi prefrontal anak-anak saat sekarang ini, karena kita belajar parenting, ya, isi dengan apa yang Allah mau dan juga sangat kurangi peristiwa yang membuat anak-anak luka, terabaikan, terlalu dibanding-bandingkan, itu yang kita kurangi. Kalau perlu stop itu. Agar nextnya anak kita waktu jadi orang tua, dia tidak jadi toxic parents. Kita harus gunting itu situ. Kalau enggak nanti jadi cucu kita digituin lagi. Nanti cucu begitu, nanti cicit kita. Ya. Memang apa terjadi sih Bu Aisyah kalau kita mengaji dan mengkaji? Ini akan terjadi neuron yang terkoneksi di otak ini, di bagian sini ini membentuk memori prinsip-prinsip. Sehingga kita dengan mudah memaafkan. Kita kan karena rajin talim kita mudah memaafkan dan memaklumi bahkan. Ya oh iya ya ibu saya dulu kan belum ngerti apa-apa. Oh iya ya kan gitu ya. Dan ternyata bukan hanya di otak saja terjadi sambungan seperti ini ya. Di kolbu kita atau di jantung daerah serambi kanan ini ya, ditemukan oleh Andre Armour tahun 91 itu ternyata ada otaknya. Jadi jantung kita tuh di serambi kanan ada otaknya. Tapi baru loh, ditemukannya baru. Inilah kesepakatan para ulama dan para ahli mengatakan bahwa yang disebut kolbu itu adalah merujuk organnya adalah jantung. Memang kita sering sebut hati, karena dulu mengartikan kalbu, orang-orang di Asia dan Afrika itu mengartikannya hati. Tapi organnya jantung. Amerika dan Eropa karena mereka melalui penemuan-penemuan, mereka langsung bilang kolbu itu heart, bukan heart. Tapi kan karena udah terbiasa kan kita ngomong kolbu itu hati, ya udah nggak enak kan bilang ya misalnya seperti lagunya Aagim, jagalah hati, kan itu udah enak kan ya, diganti misalnya jagalah jantung. Apa lebih tepatnya? Ya lebih tepatnya harusnya ya Bunda Ica, jagalah kolbu. Itu lebih tepat. Sebetulnya itu. Dan yang luar biasa Bunda Ica, ya Bapak Ibu, Ayah Bunda, Bapak Ibu guru ya, Masya Allah ya. Di dalam sambungan neuron di jantung atau kolbu manusia, dari awal itu sebetulnya sudah ada sambungan-sambungan yang tipis tentang apa? Tentang ketuhanan. Ini juga yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa di dalam kolbu itu ada titik kolbu, ada suara Tuhan. Sudah ada patronnya, sudah ada polanya. Tinggal nanti pas anak lahir kita kuatkan itu polanya, ya. Patron itu kita perkuat gitu. Dengan apa? Ya itu tadi memasukkan anak sekolah Islam. Supaya patron yang ada di kolbu yang masih tipis tadi diperkuat. Ada sambungan. Jadi pada saat kita mengaji, mengkaji, memang di otak tersambung, ternyata di kolbu lebih dahsyat lagi sambungannya. Ini makanya kolbu bisa ngomong sama otak, itu ada istilahnya suara kolbu. Karena otak masih ada fungsi analisa. Ya, misalnya orang-orang mau bikin proyek, dia bikin RAB misalnya atau bikin planning proposal, otak kan menganalisa ya, ini supaya untung banyak, marginnya banyakin ya gitu ya. Kolbu bilang jangan gitu.
Rezeki itu dari Allah, bukan dari markup kan gitu. Oh iya ya, astagfirullah gitu. Tapi kalau dari kecil anak kita nggak dimasukkan sekolah Islam, malah dimasukkan sekolah yang nggak jelas juga itu arahannya apa, maka pola patron yang ada di jantung ini, di kolbu ini tertindak atau tertutup dengan ajaran-ajaran lain. Ya, ajaran-ajaran yang terlalu sekuler misalnya. Ajaran-ajaran yang kapitalisme. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nanti kan ketumpuk gitu. Ya kalau manusia ini anak kita satu ketika lagi santai-santai dengar azan, itu terakses yang ditumpukan file di bagian bawah terakses gara-gara azan, baru dia kayaknya nih gue selama ini sekolah terlalu sekuler nih, itu dia. Tapi kan perbandingannya berapa, 1 banding berapa anak-anak yang begitu. Ya, yang bahaya adalah terlanjur akhirnya dia pindah agama kalau terlalu sekolahnya sekuler. Nah, ini yang penting sekali harus kita tahu. Ya. Sehingga sekali lagi otak kita ini, baik orang tua, anak-anak, bapak, ibu, guru, siapapun memang kita harus mengkaji agar tersambung otak di lobus ya frontalis atau prefrontal kita, dan juga itu yang sudah ada polanya di kolbu kita jadi kuat. Kolaborasi antara kolbu dan akal inilah membuat perangai seseorang, perilaku seseorang membentuk sebuah akhlak yang karim, ya, akhlak yang mulia, ya. Dan tentu ini bertahap ya, Bun, ya. Makanya saya senang sekali ya rasanya kok kayaknya kalau diundang oleh sekolah-sekolah Islam tuh, aduh, wah gimana gitu ya, terharu, Masya Allah. Ya. Masya Allah. Ya, sampai di sini dulu ya Bunda Ica ya. Kita buka tanya jawab atau ngobrol-ngobrol dulu ya. Oke ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mr. Azam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Aisyah Dahlan yang sudah menyampaikan paparan materinya yang sungguh luar biasa. Masya Semoga Allah. semua yang hadir di sini dokter nih, semoga nggak ada orang tua yang toksik dan hyper ya. Ya. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah. Iya. Mudah-mudahan juga yang mungkin ada yang pernah memarahi anak nih yang 7 hari tadi ya, kemudian setelah ini nih mungkin di stop, di cut gitu, tidak marahin lagi anaknya. Kita minta maaf segera ya. Minta maaf segera. Oke, baik. Nah, Ayah Bunda, mungkin bagi Ayah Bunda yang memiliki pertanyaan, nanti kami akan buka sesi pertanyaan, namun pertanyaannya kami persilakan melalui media chat yang ada di Zoom. Ya, sambil kita menunggu pertanyaan yang terkumpul, Dr. Aisyah, kami akan tampilkan video tentang school profile video of Nibis and Ainis. Selamat menyaksikan. Nurul Ilmi Bilingual Integrated Islamic School, NIBIS, and Intelligentsia Nurul Ilmi Secondary School, INIS, were built under the auspices of Yayasan Umat Sejahtera Indonesia in 2002, which was initiated by the lead Bapak Dr. Andes St. Haji Ali Bahri Ibrahim and the lead Ibu Yusiar Eno. The school has the vision to become the reputable Islamic educational institution and become a reference of good education for the people based on the Al-Quran and Sunnah. The school also has the mission to educate the students to be responsible to Allah subhanahu wa ta'ala, to himself and to his environment, to develop the students to be an intelligent student spiritually, emotionally, and intellectually, to make a school as a second home, a school with conducive environment for the students' growth, and to collaborate with the parents and the environment to shape our students
to be a rahmatan lil alamin. Nibis and Ainis School is located in Bekasi, West Java, Indonesia. The school campus is located in 3 areas, started by our pre-primary school, which was built in Pondok Timur Indah on Jalan Pandaraya, Block D, number 32 to 36 in 2004. Soon after that, the primary school was located in Jalan Nurul Ilmi in 2005 in Pondok Timur Indah Khusus was built too. As the continuation from Nibis pre-primary and primary, the secondary school Intelligentsia Nurul Ilmi Secondary School, Ainis, were built in 2015 for the lower Ainis and in 2020 for the upper Ainis. They are located on Jalan Mandor Demong, number 1, Mustika Sari, Mustika Jaya, Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Yeti Sukaisi. I'm the principal of Nibis Pre-Primary. Nibis Pre-Primary use Montessori as a tool to prepare our children to become responsible and independent children. The pre-primary school is located in Pondok Timur Indah. The pre-primary school uses the Montessori method. The students are children of mixed age that are grouped in a period of 3 years. Playgroups, Kindi A and Kindi B. This promotes socialization, respect and solidarity among them naturally. This allows children to live in harmony with others. In the small society they have belonged to in this classroom. The role of the teacher is an observer and a guide. He or she helps stimulate the students with all his or her effort. This allows children to act, want and think by themselves and helps them to develop confidence and inner discipline. Please parent, if you know more about us, please come and join our school. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nibis Ainis built Indonesia through 15 years a sustainable Islamic education, and Nibis Primary is the part of it. In 6 years, the student will get an excellent Al-Quran program and a bright national curriculum using the IBL approach. The primary school is located in Pondok Timur Indah Khusus, Jalan Nurul Ilmi number 1. For over the years, for many students, the traditional classroom approach made them bored and unengaged. As a result, they are not effectively learning or understanding the material being taught. So here in our primary school, this school uses the IBL inquiry-based learning with the Kurtilas Indonesia government curriculum, which has been proven and used by educators and education system over the past decade. It starts from a place of questionings. Students might spontaneously ask questions or be promoted to ask questions about a particular topic. They might research to find answer, engage in activity that will help them pursue the answer, or work collaboratively in pursuit of answer, regardless of learning stems from this question. By engaging in inquiry-based learning, students come to understand that they can take responsibility for their learning. Kami memilih sekolah Nibis karena Nibis merupakan sekolah agama yang sangat baik. Menerapkan disiplin waktu, menerapkan metode pembelajaran bahasa Inggris secara conversation, serta meningkatkan kepercayaan diri anak melalui presentasi di setiap pembelajarannya. Demikian, terima kasih. Let's collaborate with us together to build, to develop the students' character and for the best future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Intelligentsia Nurul Ilmi Secondary School. Our school emphasizes character building. We offer and bring sustainable education from pre-primary, primary, and secondary.
With excellent Al-Quran program and international standardized learning approach, we bring our student to be rahmatan lil alamin. The secondary school, lower and upper. The secondary school Ainis combine curriculum PBL, project-based learning with curriculum from Dignas. It means the students have direct, hands-on experience with people, objects, event, and ideas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aditya Kristianto. I am the principal of Upper Ainis Intelligentsia Nurul Ilmi Secondary School. Here in Upper Ainis, we are committed to provide the best education program for all high school students, starting from Quran Excellence Program, and also the knowledge and skills that they need for their future, and preparation for the higher level of education, and of course, for their future life. Students' interests and choice are at the main education of Ainis program. Here we treat students as human beings who are able to think, comprehend, understand, manage, and lead in the challenging time of 21st century. Come and join us In Upper Ainis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ayah dan Bunda, semoga dengan menonton video school profile kami, Ayah dan Bunda jauh lebih tahu dan mengenal tentang Nibis dan Ainis. Baik, Dr. Aisyah Dahlan, ini sekiranya sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih ya. Bagi Ayah Bunda yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan menggunakan media chat yang ada di Zoom ya, tidak secara langsung. Oke. Untuk ini mungkin akan dijawab pertanyaan sesuai dengan tema dulu Bunda Aisyah ya. Ini ada pertanyaan dari Bunda Nurul Ain dan Emak Arkasaf itu menanyakan bahwasanya bagaimana caranya kita tuh menanggulangi kalau kita sudah marah tapi tidak sadar kita marah lagi kepada anak gitu. Terus ada juga dari Emak Arkasaf ini menanyakan bagaimana cara kita terapi beratnya mengatasi inner child pada orang tua gitu, Dokter Aisyah. Nah, silakan ditanggapi Dokter Aisyah. Ya. Baik, terima kasih jazakumullah khairan katsiran Ayah Bunda, Bapak Ibu guru, mungkin ada juga yang bertanya ya. Ya. Gimana cara menanggulangi terlanjur marah gitu ya. Habis marah, marah lagi gitu ya ceritanya ya tadi ya. Ya. Jadi gini, ya, marah, kesel, jengkel itu adalah salah satu jenis dari level emosi yang ada di limbic system, ya, di otak yang tadi itu di dalam. Dia mengeluarkan energi, makanya emosi di bahasa Inggris kan emotion kan, energy in motion kan gitu. Jadi dia keluarin energi. Nah, energi ini terkadang sering berada ya di dalam ujung-ujung tangan kita dan ujung-ujung jari kita tuh saking dia mau. Makanya kadang-kadang emosi itu sendiri kalau dari bahasa Latin namanya emovere, bergerak ya, dia bergerak menjauh atau bergerak keluar. Itu sering sekali tangan bergerak dan akhirnya apa? Sering sekali memukul, mencubit kan gitu ya. Karena dia keluar gitu ya. Kemudian dia berada di ujung-ujung nih energi ini. Untuk itu sebetulnya sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dikatakan begini, pada saat kita marah berdiri, jengkel, kesel, disuruh duduk. Duduk. Nah, duduk itulah kita buang dengan tadi, tarik nafas atau istighfar tadi. Astagfirullahaladzim, supaya ya keluar lewat mulut. Astagfirullahaladzim, ya Allah astagfirullahaladzim. Terus sambil bayangkan ini, kekesalan, kemarahan keluar dari tubuh kita, terutama dari mulut, walaupun ini dari pori-pori keluar ya, itu masuk ke tanah. Bayanginnya gitu. Ya. Dan kenapa kita disuruh duduk? Untuk mendekati ya tanah. Karena lewat pori-pori ini juga keluar nanti energi in motion tadi, dia masuk ke dalam tanah. Gitu. Di mana duduknya Bu Aisyah, di kursi atau deprok di lantai? Ya lebih enak memang deprok karena makin tambah dekat dengan tanah gitu kan. Nah, cuman kan kalau lagi kesel lagi di mall kan nggak mungkin tiba-tiba duduk di lantai kan, misalnya gitu ya, kesel sama anak di mall tiba-tiba kita langsung duduk di lantai bruk gitu. Orang sekeliling langsung lihat, kenapa ini ibu pingsan?
Maka kita cari juga tempat yang bisa paling nggak duduk di mana gitu, agak mundur-mundur. Itulah kita lakukan manajemen emosi gitu. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Gitu. Ya, nah, itu insya Allah akan mereda karena energinya keluar. Tanpa kita lihat, tapi dia keluar. Untung nggak lihat. Kalau lihat serem. Keluar tuh. Warna hitam lah, merah lah. Pokoknya warna-warna pekat. Ya, warna-warna pekat ya keluar. Ya, nah seperti itu. Nah, kemudian masih marah nih Bu Aisyah. Ada lanjutannya di situ. Kalau masih marah disuruh rebahan. Rebahan. Makanya kalau lagi keselnya di rumah segera aja rebahan. Di mana Bu Aisyah tempat tidur? Boleh juga. Tapi kan tadi kita belajar prinsip dengan dekat dengan gravitasi bumi. Jadi kalau rebahan atau tidurannya di lantai itu lebih cepat lagi, lebih dekat lagi. Rebahan aja situ sambil istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus berapa lama Bu Aisyah tergapa? Kalau kesel sama anak mas saya 3 kali istighfar udah beres. Kesel sama bapaknya anak-anak itu yang bisa 9 kali istighfar baru beres. Gitu. Ya udah tenang. Kadang-kadang hal-hal yang bertumpuk ya, kadang-kadang kita bisa lepaskan sekalian ya. Dan ingat sebisanya rata ya, nggak usah pakai bantal. Supaya apa? Supaya kepala kita ini langsung dekat dengan tanah itu, langsung ketarik. Nanti lewat pori-pori, baik pori-pori yang kulit maupun pori-pori yang di subkutis itu namanya pembuluh meridian ini keluar tertarik. Sambil istighfar tapi ya, astagfirullah ya Allah. Terus sambil kita lakukan self affirmation, ya. Ya Allah, angkat keselku ini, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, angkat marahku, ya Allah, astagfirullahaladzim. Sambil bayangin itu diserap lewat tanah semua itu. Agar apa? Agar tidak masuk di dalam sel-sel otot kita. Karena tadi kita belajar bahwa sel-sel otot kita ini akan merekam juga memori, ya, terutama energinya. Ya, kalau memorinya memang di otak dan di jantung. Tapi energinya itu bisa masuk di dalam, kalau kita belajar biologi ada namanya mitokondria ya, barangkali ada guru biologi di sini. Mitokondria itu nanti masuk itu energi kemarahan, energi kekesalan. Makanya mulai di sini berat, di sini berat, di sini berat, di sini berat gitu kan. Ya, nah itulah. Jadi Rasulullah sudah mengajarkan kita, intinya adalah kalau di dalam manajemen emosi itu adalah ya kita bergerak. Bergerak dulu satu langkah bergerak. Tapi itu paling dahsyat itu duduk. Insya Allah nanti udah enak lagi kok gitu ya. Tentu setelah itu kita masukkan lagi ilmu kita di otak kita, ya Allah, ya mohon petunjukmu ya Allah, kenapa ini anak kok pecicilan gini gitu ya. Misalnya anak kita nih kan ada lari-lari, terus abis itu dia tumpahin air, tumpang gitu. Astagfirullahaladzim ya Allah, kita langsung duduk, astagfirullahaladzim, kita ambil anak itu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim kan gitu ya. Nah, tapi kalau nggak punya ilmu juga kenapa anak kita begitu, itu bisa mencetuskan marah ke berikutnya gitu. Marah sambungan namanya. Marahnya to be continue. Maka perlu ilmu. Kenapa anak kita gitu? Belajarlah watak, belajarlah otak laki-laki perempuan, belajarlah tentang kenapa anak kita begitu. Ya, itulah kita belajar lagi. Oh, kalau udah belajar tuh langsung permaklumannya tinggi. Oh, anakku bukan nakal, dia itu karena anak yang wataknya ekstrovert, energinya banyak, jadi dia tuh nampaknya buru-buru, sehingga pegang air, itu baru dipegang aja loncat itu airnya. Karena energi dari tangannya bawa energi, bawa tempayan itu, bawa baki, tepung. Oh, dia ekstrovert tuh gitu. Nah, jadi perlu kan belajar lagi berarti ya. Nah, seperti itu. Oh, ya. Ya kurang lebih seperti itu, Mr. Azam. Makanya antara manajemen emosi, soft skill dengan hard skill tentang kenapa anak begitu, mengapa dia begitu, itu perlu memang terus-terusan dia kita masukkan di dalam otak kita. Kurang lebih seperti itu. Ya, soal inner child, kalau soal inner child ini ada sesi tersendiri ya, karena untuk melakukan inner child forgiveness itu ada tekniknya yang khusus ya. Tapi paling tidak setiap
teringat masa kecil yang membuat kita sedih, duduklah dulu, perbanyak istighfar. Itu cara paling gampang dan mujarab. Ya, tapi ada cara yang lebih detailnya lagi, mungkin hari ini belum bisa di-sharing karena dia butuh waktu 3 jam lagi. 3 jam lagi, Dokter Aisyah. Masya Allah. Baik, terima kasih Dokter Aisyah. Jadi intinya ya, Bunda Arkasaf dan Bunda Ain tadi intinya istighfar ya. Kalau Ya, masih betul. marah lagi, Udah, rebahan. Kalau saya kadang rebahan sampai tertidur, Dokter Nggak Aisyah. apa-apa, Ya. nggak apa-apa. Boleh itu. Menurut ilmu-ilmu manajemen emosi, kalau ada masalah nggak perlu hari itu juga dibereskan. Tidur aja dulu. Gitu. Baik, Ya. ini tidak masalah ya, Dokter Aisyah ya. Ya. Baik, kita menuju ke pertanyaan selanjutnya, Dokter Aisyah. Dalan, ya. Pertanyaannya dari Bunda Nurul Farida menanyakan bahwa ada seorang anak yang tergolong aktif di kelas dan tidak mau duduk, suka marah dan memukul. Padahal ketika sudah ditanya orang tuanya, ini cara mendidiknya sudah menggunakan cara yang tepat. Ini apakah ada yang salah? Mana yang salah dari pendidikan anak atau anaknya nih? Silakan ditanggapi Dokter Aisyah Dalan. Ya, ada dua ya. Yang disebut dia mendidik dengan tepat nih yang gimana dulu ini? Ya kan, karena ada indikatornya kan sebetulnya. Ya, kita bisa melihat banyak hal, melihat watak anak ini, melihat apakah bahasa kasihnya terpenuhi, gitu kan? Ya, apakah memang anak ini yang ekstrovert? Ditambah lagi dia anak laki-laki. Nah, itu harus dilihat semua gitu. Nah, kalau itu sudah dilihat, ibunya udah tahu bahwa memang anak laki-laki begini, otaknya kanan lebih dominan. Oh, ibunya juga udah tahu, oh ini anaknya ekstrovert. Ekstrovertnya yang betul-betul ekstrovert. Oh, kemudian ibunya tahu juga, oh ini gaya anaknya gaya kinestetik. Ibunya udah ngerti juga. Oh, dia bahasa kasihnya, dia adalah pelayanan, ibunya juga sudah layani. Berarti Ananda ada kelainan. Apakah ada loncatan listrik di otaknya, ataukah ada kelainan hormonal? Nah, inilah baru kita konfirmasi dengan ahlinya. Nanti ada indikatornya lagi tuh, cara untuk menelitinya lagi atau menilainya pemeriksaan ini. Oh, akhirnya dia dikasih mendapat diagnosis ya ADHD misalnya. Nah, kalau mendapatkan diagnosis ADHD, maka Bunda memang perlu bersama tenaga ahli untuk mendampinginya gitu, untuk mentreatmentnya, ditambah lagi belajarnya gitu, tambah lagi bagaimana menghadapi anak ADHD gitu, atau dia ternyata autism, mild autism, ya, nah itu harus tambah lagi ilmunya. Jadi ini perlu pengamatan yang lebih dalam lagi, yang mana sebetulnya, ya kan? Ya, kita bilang mungkin oke, orang tuanya sudah baik kok, dia nggak marah. Misalnya gitu ya, orang tuanya baik kok, dia nggak marah. Ya nggak marah karena mungkin orang tuanya tipe yang watak introvert. Tapi si anak masih belum terpenuhi kebutuhan emosinya. Baterai pelayanannya belum terpenuhi. Gitu. Jadi banyak hal yang perlu diperhatikan. Tinggal itu tadi, seandainya semuanya udah, orang tuanya oke, sudah positif parenting, dia sudah lakukan bla 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 bla, oh barangkali ada listrik di otaknya yang terlalu loncat-loncat. Ya, nah itu perlu bantuan tenaga ahli. Ya. Seperti itu kurang lebih yang kalau kasus seperti ini ya. Baik, Dokter Aisyah Dalan. Semoga jawaban dari Dokter Aisyah Dalan sudah cukup jelas ya, Bunda Nurul Farida. Oke. Baik, kita menuju ke pertanyaan selanjutnya dari Bunda Inarti. Tapi ada beberapa partisipan yang menanyakan tentang inner child therapy nih, Dokter Aisyah Dalan. Tapi ada sesi tersendiri. Iya. Jadi bagi ayah bunda yang ingin. Suatu saat nanti bikin ya. Iya, insya Allah. Bikin, Makanya insya Allah, ya. jangan lupa follow Instagram kami Nibis Nurul Ilmi dan Facebook kami Sekolah Nurul Ilmi supaya nanti kalau ada info-info terbaru tentang inner child therapy ini bisa dapat dan langsung bisa join lagi. Begitu ya, Dokter Aisyah Dalan ya. Insya Allah. Saya juga sering biasanya bikin workshop inner child therapy. Tapi yang waktu dekat ini setiap Sabtu selama 2 bulan berturut-turut saya bikin kelas personality, kelas watak. Kelas personality, kelas watak. Nanti kalau ayah bunda ada yang mau ikut nanti saya share infonya ya.
Boleh. Ya. Memang nggak perlu 88 Sabtunya itu ikut, minimal diikuti yang 2 kali, karena yang bulan ini bagaimana orang tua, misalnya saya watak introvert berhadapan dengan anak ekstrovert harus bagaimana, berhadapan dengan anak ambivert bagaimana gitu. Nanti yang bulan depannya ya kita for couples. Yang bulan ini for parents, yang bulan depannya for couples gitu. Ya, jadi misalnya istri introvert ngadepin suami ekstrovert tuh gimana gitu ya. Nah, itu kita akan insya Allah kita belajar sama-sama. Itu mulai Sabtu ini 9 Oktober, mulai kita 3:30 waktu Indonesia bagian Barat sampai menjelang maghrib. Kemudian saya ada kelas tambahan, tapi mau yang mau ikut aja sampai malam misalnya ya. Kita ada break dulu sholat maghrib sekitar 15 menit, baru kita lanjutkan lagi sampai menjelang sholat isya. Gitu. Mbak Isa mau ikut 88-nya? Oh, boleh aja, yang penting registrasi supaya kita tahu siapa yang ikut gitu ya. Gitu. Kurang lebih seperti itu tambahannya, seandainya kalau yang mau ikut dalam waktu cepat. Gitu. Ya. Baik, Dr. Aisyah Dahlan, terima kasih informasinya ya. Bagi ayah bunda yang memang menanyakan tentang inner child therapy, bisa nanti join ya. Nah, Ya, ini itu ada yang pertanyaan watak dari, ya, itu yang watak, ya, Mr. Azam, itu yang watak. Oh, Ya, gitu. itu yang watak. Ya, baik. Inner child baru tahun depan. Tapi Tahun depan, udah belajar watak aja, insya Allah itu udah satu part dari parenting itu dikuasai insya Allah. Ya, iya, baik, ya, Dr. Aisyah Dahlan. Ini mungkin ada satu lagi pertanyaan yang akan kami tanggapi dari Bunda Inarti. Saya memiliki sifat pendendam, tapi bukan berarti saya harus selalu ingin balas dendam. Jadi misalkan ada orang melakukan hal yang menyakiti saya, maka saya tidak menegur orang tersebut, saya biarkan saja. Dan saya punya niatan dalam hati ini, pokoknya saya harus lebih baik ke depannya. Ini bisa dikatakan sifat pendendam atau normal atau tidak seperti ini nih? Bagus atau tidak buat kita gitu, ya, Dr. Aisyah? Itu salah satu efek dari satu jenis watak itu. Jenis watak yang introvert nanti terbagi 2, ada pemikir pengamat. Nah, yang pemikir itu ya, sebetulnya bukan dia dendam, karena pemikir setiap apa pengalaman yang dia alami karena dipikirin terus maka ingat terus. Ya, itu salah satu jenis dampak dari watak. Nanti kalau udah belajar watak itu langsung kita, oh, aku bukannya pendendam, aku ini pemikir. Makanya ingat terus setiap disakiti orang kan gitu. Di sisi lain kan kita belajar untuk memaafkan kan? Iya, aku udah maafkan, tapi aku nggak bisa melupakan. Itu udah benar. Karena memori nggak bisa dilupakan, tapi bisa dimaafkan kan gitu. Dan nanti kalau kita tahu bahwa kita itu adalah hanya salah satu jenis dari dampak sebuah watak, itu kita akan memaafkan diri kita. Dan kita akan menjadi orang yang terus bersyukur malah. Ya. Dan serunya nanti di dalam kelas watak kami ini akan berkumpul misalnya ya watak-watak yang introvert tadi ada kelas khusus, jadi bersama kelasnya itu semua introvert. Jadi nanti misal kaget juga atau terperanjat. Oh, yang kayak saya yang tadi istilahnya pendendam ternyata bukan aku sendiri di dunia ini. Banyak gitu kan karena watak gitu. Ya. Nah, ada lagi nanti grup yang bukan aku sendiri yang pemarah ternyata ya. Oh, itu jenis watak ya. Jenis watak yang mau selalu cepat. Dampaknya karena mau terlalu cepat makanya marah itu. Jadi pemarah itu ya bukan sesuatu yang ditakutkan gitu, bukan. Tapi kita tahu bahwa saya karena mau cepat maka jadinya marah sama anak-anak yang agak lambat-lambat. Nah itu nanti kita bisa atasi insya Allah. Jadi nanti kumpul di grupnya gitu ya, sama-sama bercermin. Ih sama sama aku ya, ini orang tua ini sama sama aku. Nah itu yang serunya nanti. Insya Allah. Seru ya. Iya. Kayaknya seru nih Dr. Aisyah Dahlan ya. Insya Allah ya. Karena saya sering bikin grup kayak gini, tapi sebelum pandemi ya, bersama keluarga korban narkoba atau sama anak-anak pecandu, mereka saja yang seorang pecandu narkoba yang otaknya sudah mulai agak geser gara-gara narkoba, itu setelah belajar watak dia langsung gitu, dapat jati dirinya gitu ya. Apalagi kalau ayah bunda atau semua yang masih
normatif kayak gini masih sehat gitu, Masya Allah. Ya. Belajar makin asik nanti. Seperti itu kira-kira. Baik, Dokter Aisyah Dahlan, terima kasih. Waktu masih 5 menit lagi nih. Ada satu pertanyaan yang menarik nih, Dokter Aisyah, yang sesuai dengan tema kita, yakni tadi ketika salah satu ciri orang tua yang toksik adalah mencampuri urusan pribadi anak. Nah, kira-kira ini ada batasannya nggak, Dokter Aisyah Dahlan? Karena mungkin Bunda Erni ini tergolong orang tua yang ingin tahu kehidupan harian anaknya, karena mungkin tujuannya untuk mengontrol begitu. Silakan ditanggapi, Dokter Aisyah Dahlan. Kalau masih anak-anak di bawah 5 tahun, itu memang kita perlu tahu bahkan kita yang mengaturkan waktunya. Ya, mulai 6 tahun mereka sudah mulai diajarkan kelonggaran tentang apa yang dia mau planningkan. Mau gimana nak hari ini nak? Kalau masih balita kan misalnya pagi makan pagi, habis itu sekolah, habis itu begini itu orang tua ya. 6 tahun ke atas atau paling enggak 7 tahun ke atas, kita bicara, tanya sama anak, ya hari ini mau gimana, kakak mau gimana? Ya, misalnya daring, ya hari ini kakak mau daringnya dari mana? Dari kamar kakak, dari kamar bunda, atau di pekarangan, atau di rooftop, atau di meja makan. Nah itu kan mulai di situ. Kita kasih kelonggaran untuk kita bersama-sama musyawarah sama anak ini. Gimana? Habis itu kakak mau apa? Bunda, aku habis sekolah, aku nggak mau kerjain tugas dulu, aku capek banget, aku mau tidur dulu. Oke, boleh. Gitu. Jadi di situ terjadi ada satu yang namanya musyawarah. Musyawarah ini kan penting banget di dalam kita menjadi parents ini. Ya kan? Nah, di situ mulai nanti 13 tahun ke atas, dia sudah mulai remaja, ya. Itu ditambah lagi, kita nggak perlu tahu isi dia punya gawai atau gadget chatting sama siapa, apa nggak perlu tahu. Biarkan dia yang cerita, tuh gimana caranya tuh. Itulah perlu mengambil hatinya anak ini. Karena bunda, ayah bunda, dengan gaya anak-anak sekarang chatting atau komunikasi, terkadang ayah bunda itu nggak tahan. Punten, ini contoh ya. Anak udah mulai SMP ke atas. Panggil temennya bukan nama teman. Ejir. Iya nggak sih? Itu kalau ayah bundanya nggak tahan, dengarnya tuh sakit kepala. Siapa nih yang ajarin dia ngomong-ngomong gitu ya? Punten, anjir. Ini kalau nggak ngerti, ini sakit kepala, Bun. Makanya kalau bunda dikit-dikit lihat dia punya gadget, dia punya gadget, sakit kepala. Akhirnya kita marah. Kita malu sendiri, kata anak-anak. Ya Allah bun, biasa aja lagi bun. Itu mah istilah biasa. Sama seperti mungkin istilah zaman dulu tuh kalau ASG boy gitu ya. Nggak tahu tuh siapa yang dapat zaman itu tuh ASG boy. Mungkin bundanya Zaid itu ya mungkin dapat ya zaman ASG boy, atau siapa nih teman-teman yang waktu SMP SMA gitu ya, Bunda Santi barangkali atau Bunda Dewi. Kalau saya dapat tuh zamannya tuh. Ya, Prambos Rasisonia itu, ngomongnya udah ASG boy. Bapak saya juga marah tuh, kamu apa tuh ASG boy, ASG boy. Makanya jangan terlalu kepo lah dari orang tua di masa anak-anak itu sedang remaja, nggak tahan kita nanti. Ya, nggak tahan, udah tenang aja. Nanti dia yang cerita. Ibu teman aku ya bu, begini. Oh iya nak, siapa temennya? Kan gitu. Ya baru kenalan. Terus mulai juga lah kalau anak-anak sudah mulai SD ke atas, yang namanya kontrol nih bunda sering begini sih ya, tapi saya juga paham ya. Nah, udah kerjaan PR belum? Udah kerjaan tugas belum? Apalagi misalnya yang bundanya mungkin kerja, nelpon anak tuh hanya nanya, udah kerjaan tugas belum? PR-nya udah kerjain belum? Hafalannya sudah dihafalin belum? Itu aja. Makanya anak-anak itu pas bundanya telepon dia hafal, masih nanya PR nih. Ini pasti tanya tugas nih. Males diangkatnya, Bun. Males diangkatnya. Kenapa nggak dibalik sih tanya, sedang apa nak? Main apa? Tuh. Karena anak-anak itu kan usia bermain di SD. Apalagi anak laki-laki. Di mana otak kanannya dominan. Otak bermainnya memang Allah kasih lebih banyak dibanding perempuan. Jadi biarkan anak-anak tuh pas bundanya telepon dia senang. Asik dia tanya main nih. Pas lagi menang lagi. Main apa nak? Ya, dia sebutlah satu permainan. Menang. Iya bunda, aku menang. Alhamdulillah.
tabarakallah, anak bunda hebat banget. Ya, emang siapa yang cerita tanyalah. Ya, musuhnya siapa? Pesaingnya siapa? Teman di mana? Ya, kamu bisa menangnya poinnya berapa? Senang anak itu. Nanti pertanyaan ke-10 baru tanya, PR-nya udah kerjain belum? Anak kan udah gembira ya. Pada saat anak ditanya bermain, itu dopamin keluar. Dia very happy. Ya, dan nanti dia punya power lagi. Pas misalnya, belum bun, ya PR-nya dikerjain, iya bun. Ya karena aku menang, insya Allah nih cepet nih PR. Oh gitu dong, alhamdulillah ya. Berapa menit nak ngerjain tugasnya? 15 menit bun, kalau lagi menang kayak gini bun, mantap. Kenapa nggak gitu sih? Gitu. Ya, coba deh dibalik. Saya begitu sama anak-anak saya. Anak saya banyak, 5, 4 laki-laki, 1 perempuan. Sahabat-sahabat saya ngerti banget tuh. Ada macin dia di situ. Dia tahu persis anak saya laki 4. Ya, main mulu kerjanya tuh bunda. Ya, anak saya begitu Bunda Ica. Nah, tapi selalu saya tanya tentang mainnya dia apa. Gitu. Tanya aja dulu. Dan alhamdulillah sekarang 2 udah dokter, 2 mahasiswa kedokteran gitu. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi itu tadilah, makanya kita jadi orang tua memang perlu kreatif ya. Bikinlah anak-anak senang dulu gitu ya. Karena istilah belajar itu mungkin karena menjadi satu bad image di masyarakat. Ya. Saya suka ganti belajar itu bermain aja sudah. Karena bermain itu belajar itu bermain. Gitu. Anak lagi bermain itu belajar berinteraksi sama temennya. Apalagi kalau game online itu kan dia berinteraksi sama teman-teman luar negeri kan. Mereka lebih banyak pintar bahasa Inggrisnya bukan dari gurunya itu anak-anak, dari dia berinteraksi game online dengan teman-teman yang di Amerika yang di Eropa dan sebagainya. Ya, suatu ketika pergi ke sana ada temennya, temen dari mana? Dari game online Dota Bu. Wih, Masya Allah, game online Dota. Saya juga sedikit-sedikit tanya, itu apa sih? Jadi Bun, kalau mau tahu bahwa anak-anak ini bermain itu adalah belajar, karena sekarang eranya gadget, tentu mainan digital, kan? Nah, tanya tuh, minimal 3 keuntungan permainan itu sebetulnya. Kalau dia bisa jawab 3 keuntungan permainan itu, yang analog maupun digital, berarti anak-anak itu bermain sambilnya dia ambil pelajaran di permainan itu. Saya tanya sama dia, sama anak-anak ini, anak main Dota itu enaknya apa sih? Ini Bu, ini main perang. Kita belajar strategi perang, ya, oh gitu. Terus kita bisa kenalan sama teman-teman Bu. Terus kita bisa latihan bagaimana nih kalau misalnya ada dana beli amunisinya berapa, ya untuk itu lebih 3 keuntungan kan? Oh, berarti kan dia belajar matematika di situ kan? Dia belajar logis matematika di situ, dia belajar interpersonal, dia belajar juga bagaimana untuk kinestetiknya, bagaimana visual spasial. Karena orang main game itu visual spasial loh. Ilmu ukur ruang, geometri. Saya udah tenang itu, oh dia udah bisa jawab minimal 3 apa keuntungannya bermain game ini atau game ini. Udah tenang, berarti dia belajar. Udah gitu. Tapi nanyanya santai ya Bun, jangan tanyanya, sebutkan 3 manfaat kamu main game ini. Oh, bukan kayak gitu. Iya, Dokter Aisyah ya. Paling santai ya. Jawabnya juga. Ya. Dokter Aisyah, ini sudah pukul 15 nih, jam 3 sore, tak terasa. Alhamdulillah. Masya Allah. Sungguh luar biasa ilmu yang disampaikan Masya oleh Dokter Allah, Aisyah dalam kali tabarakallah. ini ya. Semoga nih yang hadir di sini terkhusus bisa mengaplikasikannya nanti dalam Amin, parenting insyaallah. mendidik anaknya nanti di rumah. Karena anak-anak kita ini Insyaallah. generasi penerus Insyaallah. agama dan bangsa gitu. Ya Dokter Aisyah Insyaallah. Dahlan. Insyaallah. Sip, kami Perbanyak ucapkan istighfar terima aja, kasih. perbanyak istighfar. Banyak Gampang istighfar. kan? Jadi kesimpulannya jadi banyak Iya. istighfar. Gitu. Untung dari kecil kita udah terlatih kan istighfar kan? Iya. Benar. Baik Ayah Bunda, kami ucapkan terima kasih. Jazakallah khair buat Dokter Aisyah Dahlan yang menyampaikan Amin ya paparan Allah. materinya yang sungguh luar biasa. Semoga kita semua dapat mengaplikasikannya nanti di rumah. Amin ya Amin, Allah. amin ya robbal alamin. Baik, kami ucapkan permohonan maaf kepada Ayah dan Bunda yang mengajukan pertanyaan kepada kami, namun kami tidak sempat untuk menjawab.
Jangan khawatir karena insya Allah majelis ilmu yang diselenggarakan oleh Nibis dan Ainis tidak hanya hari ini saja. Insya Allah akan berlanjut. Maka bagi ayah bunda yang belum bergabung bersama Nibis dan Ainis, mari bergabung dengan Nibis and Ainis. Karena tahun ini masih membuka open registration for new academic years 2022-2023. Begitu Bunda Ica ya. Nah, sip. Baik, karena waktu juga memisahkan, karena sekarang sudah pukul 3 sore dan azan sudah berkumandang, marilah sama-sama kita tutup kegiatan webinar pada siang kali ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Terima kasih Dr. Aisyah Dahlan dan seluruh partisipan ayah bunda, Bunda Ica dan kepala sekolah Nibis Ainis. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya juga mohon maaf selaku pembawa acara jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Nibis dan Ainis dari saya kasih love. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Dr. Aisyah Dahlan. Alhamdulillah. Semangat ayah bunda, bapak ibu guru, Bunda Ica. Insya Allah. Titip anak bangsa. Insya Allah. Amin. Baik, terima kasih banyak. Amit ayah bunda. Baik, Dr. Aisyah. Sampai jumpa dalam kesempatan. Ia hanya bisa bersabar sampai titik kesabarannya habis. Dia menyuarakan isi hatinya, tetapi tidak ada yang menghiraukan.